Ya mari kita mulai lagi lanjutan dari tutorial yang, sesi satu kemarin. Yang kemarin itu, kalian bisa cek untuk mengikuti perkuliahan di Cu University. Anjay, perkuliahan ceritanya ya, nggak bisa jadi dosen, jadi di YouTube aja dah ya. Yang sesi satu web HTML CSS kemarin itu udah banyak yang mengikuti juga, dan sekarang kita bisa lanjutin project-nya. Buat yang belum ikutan, kalian bisa cek di bagian home YouTube gue. Lu masuk ke bawahnya, scroll dikit tuh ke bawah tuh ada Cu University semester 1. Nah, ini masih semester 1 ya, belum semester 2, dan masih sesi 1 gitu. Nah, sekarang ini sesi 2. Sesi satunya ikutin dulu, durasinya 2 jam. Dicek aja, terus sekarang kalian bisa ikutin yang ini. Kita akan lanjutin project yang kemarin sampai nanti bisa bener-bener, ya seenggaknya bisa jadi project sendiri, otodidak dari nol buat kalian yang nggak ngerti IT sekalipun atau nggak ngerti ngoding lah, kurang lebih kayak gitu ya. Ya minimal sih kalau komputer-komputeran mah ngerti dikit nggak apa-apa kali gitu ya. Tapi intinya kalau nggak bisa ngoding ya bakal jadi bisa 100.000% pokoknya mah kalem, ikutin dulu aja. Mulainya dari website, nanti kita akan bermain data juga. Jadi, untuk yang sesi satu kemarin kan belum ada algoritma tuh ya. Masih kayak cuman cuman apa ya, cuman kayak gitu-gitu doang yang project ini nih. Kalian buka foldernya deh sekalian bareng-bareng ya. Nah ini foldernya, masih ada 3 HTML dan 1 style.css dan 1 gambar. Belum ada logic. Nah nanti kita bakal mainan logic di JavaScript sedikit dan juga mungkin nanti kedepannya kita coba tambahin, bagian belakangnya atau server side-nya disebutnya atau back end. Buat kalian yang belum tahu back end bisa cek video-video gue yang lama, mungkin gue udah pernah jelasin juga seputar, back end sama front end itu kayak gimana gitu loh ya. Sekarang kita lanjutin dulu, kalian udah punya VS Code-nya juga. Nah untuk, lanjut sesi 2 kita coba bermain extension dulu yang ada di VS Code supaya memudahkan kita dalam coding-mengcoding biar kalian tuh nggak kesulitan lagi gitu ya. Pertama buka dulu VS Code-nya di sini, open with VS Code ya gitu. Atau buat yang masih kebingungan gitu cara-cara opennya si VS Code itu kalau diklik kanan nggak muncul open with VS Code. Kalian bisa buka di Windows kalian biasa kalau pakai Windows ya, tapi kayaknya sih pada pakai Windows ya, karena kan dari nol ngoding gitu kan. Nah ini ceritanya nggak ada nih, projekannya tuh belum ada foldernya. Gua hapus dulu ya foldernya gimana nih? Remove, gini aja deh. Ceritanya lu, project baru nih ya. Nah ini project baru nih, lu buka VS Code ya kan, lu VS Code-nya dibuka, terus lu punya folder yang di sesi 1 web kemarin, yang ini. Terus ini kan kayak gini nggak ada apa-apanya, lu close ini seperti biasa, terus buka ini, oke, terus masukin ini nih, tinggal tarik aja ke sini, tarik, bread. Nah kalau udah kayak gini, ini di sebelah kiri adalah, sumber sari coding-coding kita, sebelah kanan adalah kalau di kirinya dibuka nanti ke kanan gitu kurang lebih. Aduh susah banget ngomong apa sih beribad. Nah gini nih close ya seperti biasa, terus ini kita zoom in, zoom kayak gitu. Terus kalau kekecilan ini bisa pencet Ctrl plus, tapi tar dulu gua lihat dulu codingannya. Nah ini ya dibuka yang ininya website pertama nama foldernya. Masuk ke index.html aja, kita akan bermain di index.html atau nanti kita bikin file baru, tapi kita lihat dulu index.html. Kan sekecil ini ya di layar tuh. Codingannya kalau kalian mau gede kecilin ya tinggal plus, control plus plus gitu ya. Jadi ini keyboard control plus plus gitu. Aduh, ya plus plus bener kayak pijet gitu ya. Atau minus minus gitu. Control ditambah minus plus dan minus ya itulah pokoknya nggak penting. Ya pokoknya gini. Nah kalau gua kayaknya segini aja karena di layar kelihatannya kalau segini, kalau yang nonton kayaknya cukup deh. Tapi kalau di gua sebenarnya kegedean. Tapi buat yang nonton enak nggak apa-apa gitu. Yang penting kalian enak, gua nggak enak nggak apa-apa. Kita coba belajar logic sedikit di sesi 2 ini, terkait HTML yang udah kita bikin. Tapi sebelum itu, masuk dulu ke extension yang kalian punya. Extension itu ada di sebelah sini ya bro. Yang kotak-kotak yang satu kotaknya ada terpisah seperti ini, klik aja. Kalian kalau belum pernah menginstal, tidak akan ada apa-apa di sini bro. Di installer ini tuh kosong nggak akan ada apa-apanya gitu. Dan ada recommended yang biasa direkomendasikan oleh si developer atau si VS Code-nya itu sendiri. Kalian coba cek aja di sini ada banyak ya kan, tapi gue bakal coba arahin sesuai seperti apa yang gue punya. Yang gue punya ada banyak dan nggak semuanya kalian butuhin, jadi yang kalian butuhin bakal gue sebutin satu persatu untuk, semester 1 dan juga beberapa sesi ke depan ya bro. Yang pertama ini nih, kalian coba cari auto complete tag, oke? Diketik aja di sini auto complete tag, enter. Nah kalau udah muncul yang paling atas, klik. Ini kalau gua kenapa munculnya disable, karena gue sudah terinstall. Kalau lu belum terinstall,
Ya ya tinggal install, klik install, nanti bakal muncul hal yang sama seperti gue kayak gini. Nah, untuk ngeceknya ini fungsi atau enggak, atau ini buat apa sebenarnya, ini supaya ketika kalian ngetik ini nih, ngetik kayak tag HTML yang kemarin, nggak perlu diketik ulang, jadi akan otomatis nutup kembali gitu, complete tag. Jadi blok-blokannya tuh langsung ketutup aman. Misal contoh nih ya, contoh di indeks HTML gue di sini bikin sesuatu nih, misalnya UL, gue tutup UL-nya, akan tertutup langsung bloknya kayak gitu. Di dalam UL gue pengen ada div misalnya atau li gitu ya, buka seperti biasa, li tutup, li-nya akan tertutup, jadi nggak akan lupa tutupnya di mana, bukanya di mana gitu. Kurang lebih ini gue hapus lagi ya, ini sebagai contoh aja. Kalian install dulu itu, gue mau ngopi dulu bentar sambil sebat. Seperti biasa videonya tidak akan ada editan karena males ngedit. Karena durasinya kayaknya akan panjang, mungkin 1 jam apa 2 jam gitu, jadi gue nggak edit videonya, biarin aja ya. Ngodingnya pun gue nggak punya materi, tapi ya yang ada di otak aja gue coba share gitu, sesuai pengalaman pas gue belajar dulu dari nol, otodidak sampai kayak sekarang tuh kayak gimana gitu. Autocomplete udah, kalau udah auto import sih nggak usah dulu. Terus, nah ini nih, ini penting nih, highlight matching tag. Lu ketik di sini, pokoknya gua nggak akan terlalu jelasin panjang lebar seputar extensionnya karena kita bakal ngoding ya, biar nggak terlalu lama. Highlight matching tag lu cari, prosesnya seperti tadi juga, yang fungsinya untuk apa, ketika nanti blok-blokannya ada di mana tuh bakal tahu. Ketika gua nyari div ini tutupnya yang mana, lu nggak perlu satu-satu kayak gini, nggak perlu. Lu klik aja ke dalam div sini, nih tuh lihat langsung ke blok kan, langsung ada background warna merahnya kayak gitu. Nah itu berarti si highlight matching tag fungsi gitu, biar tahu tutupnya ada di mana supaya kita nggak sulit. Terus setelah itu HTML tag wrapper juga boleh diinstal atau enggak, terserah lu lah ya. Tapi kalau gua nggak install sih. Nah highlight matching text aja lah udah cukup. HTML tag wrapper itu tadi kita udah pakai auto tag complete juga, dan ya nggak terlalu penting kalau menurut gua. Walaupun di sini banyak yang install juga ya. Tapi nggak usah lah, udah samain aja kayak gue bro, nggak usah yang gitu-gitu. Terlihat lagi yang gua punya di sini. Nah, color di download 1 juta developer nih. Color picker ini rekomendasi juga ya, kalian download install aja, pokoknya ketik color picker di sini, install. Kalau nggak bisa install atau ada error, close dulu VS Code-nya, buka lagi gitu ya caranya ya kalau error. Terus ini color highlight buat nanti pas CSS-nya tuh ada warnanya kayak gue gini nih, lihat nih ya, style. Nih ada giniannya, tah gitu bro, ada giniannya ya. Jadi install itu namanya color highlight. Terus kasih juga satu lagi CSS formatter install ya. Untuk apa? Supaya ngoding CSS-nya enak gitu aja, nggak usah pusing. CSS pick satu lagi boleh untuk masalah-masalah CSS biar aman, enjoy gitu. Sama aja kurang lebih buat bermain styling. Terus ya sok install dulu lah, pokoknya udah loading kan, sama kan. Ya pakai IndiHome kan udah pasti. IndiHome yang sedang tidak terlalu indie. Berikutnya, satu hal yang paling penting ya. Ada satu yang harus kita install saat ini karena kita bakal pakai ini, live server. Nah ini ya, live server kalian install. Yang fungsinya untuk apa? Supaya nih ya, dengerin ya, kebanyakan bingung, yang belum pernah ngoding kebanyakan bingung, apa tuh server? Enggak, ini tuh bukan server yang seperti kalian bayangkan yang ada di Google banyak data gitu, enggak. Ini live server itu supaya indeks HTML kamu, lu gitu ya, seolah-olah ditaruh di dalam server gitu. Yang mana kita nggak perlu lagi nanti untuk nge-refresh webnya, kurang lebih kayak gitu. Jadi contohnya kayak gini. Ini indeks HTML ini kalau kita mau, sorry ya kalau ada bersin-bersin, itu ada Deden lagi sakit. Ini kalau apa namanya, tadi sampai mana lupa gua. Si live server ini ya, ini contohnya indeks HTML. Kalau gua sekarang buka lewat sinian gini nih, gua buka. Ini kan terakhir kayak gini ya bro, terakhir kayak gini. Contoh gua mau merubah tulisan home-nya atau about me-nya. Contoh home, mana home? Nah ini ya, home gue ubah jadi ASD ya, jadi home ASD. Terus gue refresh lagi di sini, tuh kan baru berubah. Tapi kalau pakai live server kita buka coba ya, perhatikan ini. Nah di sini udah ada tulisan atau tombol go live, tinggal klik aja, pret, akan langsung terbuka seperti ini
ya tiba-tiba, dan URL-nya pun akan berubah jadi 127.001.25500/index.html. Nah, sekalian juga gue mau jelasin kenapa setiap pemrograman web atau ngoding-ngoding web itu selalu awalannya indeks mulu bang. Apa indeks itu gitu ya? Nah, indeks itu kalau di dunia programming biasanya identik sama 0 gitu ya. Indeks itu urutan lah kurang lebih kayak gitu. Urutan itu kalau di ngoding mulainya tuh dari 0. Jadi kalau katakanlah gimana ya juga jelasinnya? Indeks. Ya pokoknya indeks itu mulai dari 0. Kalau lu ngobrol sama programmer misalnya gitu ya. Bro, coba hitung indeks dari awal sampai ke 10. Udah pasti bilangnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10 gitu. Kalau hitung number dari awal sampai 10 baru 1, 2, 3 gitu. Tapi kalau indeks mulainya dari 0. Nah, karena hubungannya nanti ada yang namanya array gitu. Buat yang belum ngerti ya. Yang mana array itu ada indeksnya. Array itu sekumpulan data di dalam satu susah sekali jelasinnya, di dalam satu runtunan ya, jadi data di dalam data. Nah, bisa kayak gitu ya. Biar nggak pusing gitu dulu aja lah. Nah, di dalam data itu, dalam satu data tuh ada kumpulan banyak data. Nah, kumpulan banyak data itu kalau dihitung itu mulainya dari 0 gitu, bukan dari 1 kalau di dalam sebuah array, karena array memiliki sebuah indeks. Indeks dimulai dari 0 gitu. Ada sih contohnya, mau lihat contohnya. Contohnya misal kayak gini deh, misal kayak gini. Contohnya ini misal ya. Taruh di sini. Ini sebagai contoh aja ya. Ada data nih. Data satunya misalnya apa ya? Data satunya Murni, data keduanya Sueb, data ketiganya Ujang, data keempatnya Amir misalnya gitu. Nah, ini tuh adalah sebuah variabel yang namanya datas variabelnya. Terus dia tuh variabelnya bertipe array, oke? Array itu dikasih ciri seperti ini, siku-siku gitu. Nah, kalau ada nilai di dalam array, nilainya ada lebih dari 1 ya. Ini kan ada 4 kalau secara hitungan manusia normal ya. 1 ya, kita juga normal sama, tenang. 1, 2, 3, 4 gitu kan ya. Tapi kalau di dunia programming ada yang disebutnya index of array gitu. Indeks di dalam sini itu ada berapa? Ada 0, 1, 2, 3 gitu. Jadi ada 3 panjang datanya indeksnya, karena mulai dari 0, 0, 1, 2, 3 gitu. Nantilah prakteknya itu bakal seru. Pokoknya nanti ikutin aja. Tapi tadi extension udah pada install ya. Sekarang kita lanjut. Karena kalian sudah menginstal extension dan udah cukup oke, live server tadi terakhir ya, ini diklik install. Kalau udah, coba reload dulu atau di close dulu VS Code-nya, terus lu buka lagi VS Code-nya, lakukan hal yang sama seperti tadi. Kalau sudah terinstall, pokoknya ciri-cirinya ada disable kayak gini. Dan kalau udah, ini gue close, ulangi lagi ceritanya kayak gini ya, kosong kita mulai ngoding ya. Kita bantu ya, kita bantu. Udah kayak Pak Tarno aja, prok kosong dibantu jadi apa. Ini kita bikin satu file baru di sini ya bro. Bikin satu file baru. Untuk apa? Untuk latihan bermain data. Supaya seru. Sesi kedua pertemuan webnya langsung main data aja sedikit gitu ya. Taruh aja di sini, namain data.js, enter. Gitu. Data.js, enter. Oke? Data.js, enter. Sekarang kita coba. Di sini kita coba sedikit kasih console.log kayak gini. Kasih kayak gini ya. Console.log yang artinya untuk menampilkan sesuatu ke dalam browser lewat sebuah konsol. Konsol itu apa-apa yang seperti, bukan yang jorok-jorok ya, apa-apa yang seperti nanti gue jelasin, gue liatin. Karena memang jujur susah untuk menjelaskan hal-hal seperti ini secara generalnya susah, jadi ntar kita langsung praktek aja sambil ya. Ketik aja di sini nama lu pribadi siapa. Kalau gue kan Afrizal, lu ketik aja kayak gini. Pakai titik koma boleh, enggak pun enggak apa-apa. Tapi takutnya lu error, jadi mending pakai titik koma aja di akhiran. Ya, ini data ya, kita main data pakai JavaScript. Oke. .js itu adalah file JavaScript. Kalau ini kan gue udah pakai live server ya. Tadi kalian udah cobain juga kan, udah install live server terus udah dibuka. Cara bukanya ya tinggal klik ini ya. Jadi yang di browser ini tinggal dihapus nih. Ini di close aja. Yang beda kan URL-nya kayak gini. Yang satu lagi yang pakai live server pasti jadi IP kayak gini bro. 127.0.0.1 itu disebutnya localhost. Localhost itu apa? Localhost itu yang ada di PC kita, personal, lokal. Host itu ya si IP-nya
Host itu yang punya siapa IP-nya gitu. Yang punya kan kita, jadi lokal host. Port 5500 itu dari mana? Dari si live servernya dari sana gitu. Karena kalau kita nggak pakai kayak gini, terus kita enter doang kayak gini, akan munculnya kalau di lu pasti error karena ini gue lagi buka satu software juga yang mana 127001-nya akan ngebuka ini. Jadi di close aja browsernya, kita ulang lagi nih, close juga YouTube gue. Ini kayak gini kosong, lu juga kosong. Terus ini ceritanya stop ya, gue belum mulai si live servernya dan lu udah bikin satu file yang sama kayak gue. Klik ini data.js, terus ketik console.log dia Afrizal atau nama lu terserah, di save aja. Terus sekarang kita buka go live, klik, muncul seperti ini, betul? Sama ya, close yang lain-lain, pokoknya sisain ini aja satu. Klik kanan di browser kalian, klik inspect, aduh rokok gua lupa, nggak apa-apa ya. Klik inspect, ini ya, klik kanan, terus inspect. Akan muncul seperti ini, betul? Nah untuk ngezoomnya kalian bisa pencet Ctrl plus mouse atas, mouse scroll gitu. Kayak gua gini, nih bisa di scroll gede kecil ya. Gua akan coba segini aja, harusnya kelihatan ya. Terus kan kayak gini doang nih. Kita harus mencari yang menu konsol karena kita tadi ngodingnya konsol, oke? Hati-hati, jangan salah nyebut, berbahaya. Nah ini ada tanda panah gitu, ini diklik aja, more tab, langsung ada konsol di sini, kalian klik, langsung muncul kan kayak gini, live reload enable, yaitu serah lu ngomongnya apa. Live reload enable kayak gini, yang artinya si live server kita sudah berfungsi dan terdeteksi di bagian sini. Maka codingan kita yang ini akan lebih enak lagi untuk kita testing. Nah ini nggak muncul ke browser, kenapa bang? Karena seperti biasa kemarin kan kita udah bikin satu file pemisah, file yang terpisah maksudnya. Style.css itu file terpisah, sudah dipanggil juga di HTML. Dipanggil dengan cara apa? Link rel style sheet ref, filenya di mana? Bener? Nah untuk bermain data dengan JavaScript setidaknya ya ada datanya lah. Ini JavaScriptnya masih front end atau masih mainan depan gitu ya, belum mainan belakang yang server side-nya belum, masih di depan dulu, nanti aja, masih lama, perjalanannya masih panjang. Ya kurang lebih kayak gini, kita mesti di index HTML ini kita mesti panggil juga si data.js-nya. Data.js isinya kayak gini, kita panggil di index HTML yang kita punya. Index HTML kita scroll ke bawah, cari di bagian slash body ya. Ini slash body ini ya, ada. Ini kan body, tutupnya tuh yang paling bawah, betul? Karena tadi udah install extension jadi tahu dong ketika ini diklik kayak gini tahu di mana dong. Lu cari aja ke bawah, ada di mana dia. Nah, nyala. Berarti ini tutupnya, bener? Scroll lu, mouse lu taruh di atas slash body ini. Biasakan seperti itu, terus enter. Nah, kayak gini. Yang artinya apa? Kalau di sesi sebelumnya udah gue selalu jelasin, enter dulu baru ngoding biar enak gitu ya. Di sini kita akan melakukan pemanggilan script JavaScript-nya. JavaScript adalah scripting language kurang lebih kayak gitu. Jadi kita mesti manggil JavaScript-nya di dalam sebuah script. HTML itu ada yang namanya tag atau elemen script. Jadi kita ketik di sini script. Jangan typo, jangan pakai spasi, jangan pakai aneh-aneh. Kalau ditutup kan udah langsung nutup juga ya, otomatis satu blok karena kalian udah install juga tadi extensionnya. Kalau udah nutup blok kayak gini, selalu kalau gue biasakan enter dulu kayak gini. Pertama apa kedua ya? Ya pertama, JavaScript itu bisa dipanggil langsung di dalam sini kayak gini. Ngoding di sini JavaScript-nya bisa, atau dibikin file terpisah seperti yang style CSS terpisah dari HTML. Nah untuk yang menyatu di dalam satu indeks HTML, gue males ngodingnya karena kayak nggak rapih aja. Gue pengennya terpisah di sana. Maka cara pemanggilannya bukan seperti ini. Ya kita langsung tutup seperti link ini. Link ini kan tidak ada nilai value di sebelah kanannya, alias di sininya tuh nggak pakai apa-apa lagi, jadi langsung ditutup di sininya juga. Di satu tag ini tuh langsung ditutup gitu, biar gak ada blok lainnya, bener? Jadi nggak ada slash link tuh nggak ada slash link gini tuh nggak ada tuh, rusak pasti nggak akan muncul karena kita langsung tutup. Kenapa langsung tutup? Karena nggak ada isinya gitu. Kalau ini, kenapa ini div-nya di sini ditutup di sini? Karena ini isinya bro, ini isinya, oke? Kalau yang ini, kenapa nggak dibikin enter kayak gitu terus ditutup slash link? Karena mana isinya nggak ada gitu. Semua isinya tuh bisa ditampung di dalam atribut yang ada di sini. Nah itu masalah atribut udah dijelasin kemarin juga. Jadi karena script isinya itu kita ada di data.js ini, maka kita nggak perlu lagi pakai tutup ya bro. Kayak gini, biarkan sisa satu script doang. Caranya gimana?
ya taruh aja di sebelah T, lu ketik slash. Nah kayak gini. Oke, jangan lupa di save. Lah kok gue error, ini dari mana error nih? Ini nih kepencet gue, aduh pelanggaran pisan. Woi, gue error. Tunggu. Ada yang tidak benar ini. Nah kita masukin sini. Oke, kalau bawahnya putih kayak gini nggak usah khawatir, atau warnanya beda tenang aja, nggak usah khawatir. Tadi gue ada typo di atas, sorry. Pokoknya tadi kan kayak gini, udah ada tutup langsung. Terus kalian spasi, kasih sama kayak yang atas sana, SRC, sama kayak yang kalau lu manggil gambar sini kan nih IMG SRC kayak gitu ya. Sini juga SRC sama dengan di manakah filenya berada. Ini pakai curug-curug ya. Mau curugnya 2 atau curugnya 1, serah lu, bebas seenaknya aja. Kalau gua 2 aja dulu dah. Kalau udah dimasukin nama filenya ke sini, nanti akan terdeteksi harusnya. Namanya adalah data.js. Lu coba ketik data, kan langsung muncul sugestinya tuh, data.js. Kalau udah kayak gini pencet Ctrl S atau autosave, ada di sini autosave. Tapi walaupun autosave-nya centang, gua tetap selalu melakukan Ctrl S, takut kenapa-napa. Kalau buat kalian yang ininya nggak rapih, nggak disebutnya nested gitu ya, nggak menjorok ke dalam tabulasinya, giniannya gitu ya, kalian coba pencet Alt Shift F gitu. Alt Shift ditekan bareng-bareng, terus ketik F bareng-bareng ya, Alt Shift F gitu tah. Ntar jadi berubah. Tapi kalau nggak berubah, kalian mesti ketik Ctrl Shift P, ntar muncul kayak gini. Terus lu ketik aja format dokumen kayak gini. Klik yang format dokumen, ntar langsung berubah gitu kurang lebih ya. Kayak pusing, coba di playback pelan-pelan. Kalau pusing yang gituan, tapi nggak terlalu penting. Yang penting codingannya tahu dan ngerti. Oke, src data.js udah dipanggil di index.html sini, yang artinya apa? Sekarang coba kita cek ke browser, lihat di bagian yang tadi unexpected token error ya gua. Index 41. Nah ini troubleshooting ya. Index 41 sekaligus ya. Nah ini nih. Katanya kurang sesuatu. Coba ini dicopas, copy paste. Masukin ke sini. Tempel sebelah kanannya. Kayak gini. Terus kita refresh lagi. Konsol. Nah, gimana? Ada yang sudah berhasil? Tadi awal error karena apa? Karena kita belum ngasih tipe terhadap script yang kita punya. Kalau seperti ini, maka di konsol kita, ya ini tadi kan kayak gini. Lihat lagi ke konsol, refresh misalnya. Yo anjing, kenapa sekarang jadi nggak error ya? Agak lain bener-bener. Nah apa ya tadi error sih bangke gitu. Tapi ya udah best practice-nya harusnya pakai ini ya, pakai tipe harusnya di setiap script yang kita punya. Ngasih tahu bahwa script ini bertipe text/javascript gitu kurang lebih. Tapi agak-agak lain nih ya, nggak pakai juga fungsi si bangke. Coba gue penasaran bentar. Ini gue delete, gue matiin dulu. Gue matiin dulu. Oh dari tadi kalian nggak kelihatan go live-nya ya bro, sorry. Nih go live-nya tuh ada di sini. Nih ini go live-nya ya. Pojok kanan bawah tuh ada go live. Sorry dari tadi kalian belum buka ituannya apa namanya? Berarti live server ya. Klik ini nih, go live. Aing mah. Tapi tetaplah gue nggak akan edit. Semoga kalian mengecek sampai sini ya. Go live. Oke, ini gue matiin terus gue nyalain lagi. Apa yang terjadi? Kita lihat, klik kanan inspect, pergi ke sini konsol. Aman bangke memang. Ya udah kita pakai best practice-nya aja, pakai ya. Jadi tinggal di copy ini, type sama dengan text/javascript. Save. Tadi error nggak tahu kenapa. Cuekin aja. Yang penting kita ngoding. Kalau nama kalian udah muncul di browser yang ini konsol log kan Deafrizal nih, muncul di sini kan gara-gara kita panggil di index.html-nya si Deafrizal tadi. Betul. Tapi kalau kita pindah ke yang about me atau ke yang lain-lain, itu tidak akan muncul about me. Tuh, nggak ada. Contact me, nggak ada. About me, home, nggak ada Deafrizalnya. Betul? Kenapa? Ya udah pasti jawabannya karena scriptnya tidak dipanggil di sana. Kalau pengen ada, ini di copy, masuk ke kontak, taruh di atas body seperti biasa. Sini, enter, save.
maka kontak akan ada, about nggak ada, about nggak ada, home ada, about nggak ada, kontak ada, kayak gitu. Itu ya, awalannya kayak gitu supaya pemanggilan script-nya berhasil. Yang kontak gua awasin dulu, gua pengen di index.html doang ya. Cara menghapusnya lu bisa Ctrl X kayak seolah-olah di-cut gitu loh, biar hilang. Index.html kita akan bermain data.js. Data.js itu ada di sini. Kita akan bermain di data.js, oke? Semoga kelihatan seluruh codingannya karena ada muka gue situ, takutnya kealangan gitu ya. Tadi pokoknya sorry yang live server tuh kalian pencet pokoknya di pojok kanan bawah. Ada tulisan go live gitu ya. Sekarang kita coba bikin satu variabel yang mana variabel itu kurang lebih untuk menampung sebuah data ya, fungsinya itu ya. Variabel menampung sebuah data. Di JavaScript untuk menampung sebuah data lu bisa pakai dua hal. Satu pakai let, satu pakai cons, oke? Itu apa bang? Ketik aja nggak usah pusing. Satu cons kayak gini, diketik cons yang artinya itu konstanta. Data yang tidak bisa diubah nilainya sesuai seperti bahasa Inggris lah ya. Cons, tapi disingkat nggak konstanta, jadi cuman cons doang disingkat. Kalau lu cons terus spasi, nama variabelnya apa? Taruhlah nama variabelnya nama underscore saya. Ini gini ya. Misalnya misalnya nama variabelnya nama underscore saya. Di JavaScript sebenarnya tidak baik menggunakan underscore. Jadi ada banyak aturan sebenarnya di dunia coding tuh, bukan aturan sih. Ada banyak best practice-nya atau hal baiknya tuh kayak gimana. Kalau di JavaScript sendiri untuk penamaan variabel yang lebih dari 2 kata ya bro, biasanya kata kedua akan digantikan huruf awalnya menjadi huruf besar seperti ini. Nah, daripada pakai underscore, kalau di JavaScript itu huruf kedua, kalau ada 2 kata nih, kalau ada 2 suku kata, huruf kedua awalannya itu harus kapital. Nama saya kayak gini. Ya kita ikutin aja ya kayak gitu. Walaupun nggak ngefek juga, kecodingannya tuh tidak akan mengefek jadi error atau enggak ngefek. Yang pasti nama variabel itu nggak boleh pakai spasi, oke? Dan juga strip itu nggak bisa. Kalau nih, ini contoh kayak gini. Nama saya sama dengan pakai string Dea Afrizal. Oke. Ini nggak error nih, nggak ada merah-merah ya. Mau pakai titik koma boleh, nggak pun nggak apa-apa. Kalau gue di sini kasih strip, maka akan rusak. Semuanya merah karena tidak boleh. Kalau pakai underscore boleh. Kalau pakai titik error karena titik itu pengambilan data dari data yang lain, dari data yang udah ada. Jadi itu masih panjang perjalanannya. Tapi intinya udah kalau 2 suku kata kasih depannya huruf gede yang kata keduanya. Tapi kalau misalnya satu kata kayak gini, nama doang ya udah kayak gini aja. Ininya mau gede kecil selalu lah seenaknya gitu ya. Kalau udah kayak gini, yang konsol log atas kita hapus. Naikin ini ke baris ke 1, 1, 2 kayak gini. Enter di sebelah sini. Di baris kedua kita coding lagi konsol lognya. Console.log dalam kurung. Oke. Nah, fungsinya variabel supaya kalian tahu apa. Tadi kan kita konsol lognya ngetik Dea Afrizal gitu ya. Betul. Gini tadi ya kan. Kita nggak perlu lagi gini karena kita sudah punya Dea Afrizal di dalam variabel. Tadi gue jelasin variabel itu untuk apa? Menampung data, bener? Jadi Dea Afrizal, kata-kata ini sudah tertampung di dalam sebuah variabel yang bernama nama. Nah, bernama nama. So, di sini tinggal dipanggil aja variabelnya tanpa string. Oke. Jadi tinggal nama gini doang. Boleh titik koma, boleh tidak, ya. Kayak gini. Kalau pakai string gimana? Kalau pakai string kita cobain aja. Kalau lu kepo, string nama. Kita save, oke? Dengan harapan akan muncul ke browser tulisan Dea Afrizal. Tapi kalau di save, ini string nama ya. Kutip ini artinya string ya, bro. Nama. Maka kita reload lagi websitenya. Ini di kontak, sorry, di home. Nah, akan masuk ke sini nama. Ngapain? Gitu kan? Harusnya kita tuh mau Dea Afrizalnya. Maka kutipnya awasin. Kutipnya awasin bro. Seperti itu. Lu save lagi. Lihat ke browser. Refresh. Why? Harus gua nge-refresh. Padahal udah pakai live server loh. Live server gua. Ya udahlah. Masalah live server biarin lah. Lagi agak aneh ya. Live server itu harusnya ketika kita ngoding terus kita save, browsernya akan otomatis berubah. Tapi punya gua kagak. Tahu kenapa dah, nggak paham gua, nggak tahu bagian sini nggak bisa, ya udahlah cuekin aja ya. Pokoknya jangan lupa refresh aja browsernya, biarin lah
live servernya nggak fungsi juga, pokoknya browsernya refresh. Satu lagi, kalau index.html tadi kan belum gue jelasin, lupa gue. Kenapa namanya index? Supaya kalau udah ditaruh di server kita nggak perlu lagi ngetik /index.html gitu. Gini. Ini kan mesti kayak gini, tadi kan nama filenya kayak gini. Kalau udah masuk server ini bisa dihapus selama namanya index. Tapi kalau yang kontak nggak bisa, karena server itu bawaan defaultnya biasanya index, ya, file yang bernama index akan dieksekusi tanpa harus ada URL-URL-an gitu. Kalau kontak ya tetap lu harus /kontak.html kayak gitu tetap harus. Tapi kalau yang namanya index, lu tinggal enter doang udah aman. Tapi kalau nggak pakai live server alias nggak ada servernya gitu, kita buka ini, kita awasin index.html-nya, ya mestinya sih bisa juga. Tapi kayak gini, ya kayak gini, mesti diklik index.html-nya. Tuh kan baru gitu. Tapi kalau pakai server, jadinya nggak perlu lagi indeks-indeksan gitu. Karena directory root utamanya server itu biasanya di index kalau untuk web server ya. Jadi server itu kan banyak ya. Tapi kurang lebih ada web server, ada banyak server segala macam. Tapi ya udahlah, kita kan di web dulu. Gimana, udah pada muncul belum datanya? Kalau udah muncul kita lanjut ya. Ini baru nama doang bro. Ini baru nama doang muncul di sini. Terus kita coba ada 2 variabel deh ya. Ada 2 variabel. Lu bikin lagi satu. Yang tadi kan gue bilang kalau bikin variabel di JavaScript bisa pakai 2 hal ya, pakai cons atau pakai let. Kita bikin satu lagi pakai let. Let spasi, kasih aja di sini itu kan nama, berarti di sini misalnya usia, boleh deh usia. Usia sama dengan formatnya kalau nomor nggak perlu pakai kutip ya, yang artinya integer. Kalau di dunia programming integer itu adalah nomor yang nomornya itu nggak ada komanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gitu-gitu itu integer sebutnya. Kalau yang ada komanya disebutnya float atau double gitu. Intinya usia itu misalnya 30 kayak gini ya. Titik koma boleh. Nah, kalau nggak pakai string berarti dia formatnya number. Kalau gua ketik di sininya 30,2 berarti dia formatnya float atau double, desimal gitu. Kalau di sininya gua pakai string gini 30, dia terhitungnya string bukan nomor. Nggak akan bisa dikalkulasi dengan nomor-nomor lainnya gitu. Jadi mesti convert. Oke, kita kasih 30 kayak gini. Sekarang kita console.log lagi di bawahnya. Memastikan usianya muncul. Console.log dalam kurung, nggak usah pakai string, langsung usia. Titik koma boleh, enggak pun enggak apa-apa. Save, cek lagi ke browser apakah muncul atau enggak. Gue mau sambil sebat dulu. Harusnya muncul ya, bener gak? Kalau nggak muncul, ya lu harus diperiksa lagi troubleshooting. Karena ngoding itu jago berdasarkan troubleshooting dan juga problem solving yang dimiliki sama seseorang. Bukan hafal sintak, bukan kayak gimana-gimana. Tapi sebenarnya lebih ke problem solving dan juga gimana caranya dia bisa berpikir kritis dalam waktu cepat, memecahkan solusi gitu. Memecahkan masalah dengan solusinya masing-masing. Gak apa-apa ya sambil merokok bro, santai karena gue gak akan edit videonya dan biar bisa enjoy aja gitu. Ya ini kan kuliah Freedom of Speech ya bro, kampusnya juga aman, dosennya baik nih. Gak ada marah-marah gue. Marah ke siapa juga ini gak jelas banget. Oke, lanjut lagi, kita cek browser udah kayak gini, jangan lupa di save. Cek browser, refresh. Ya Afrizal 30. Gimana kalau kita menggabungkan keduanya dengan sebuah kata-kata atau kalimat? Nama saya Dea Afrizal dengan usia saya 30. Misalnya kayak gitu ya. Kita coba ya. Console.log ini kita hapus keduanya kayak gini. Kita gabungkan dalam satu console.log. Oke. Console.log dalam kurung untuk menggabungkan banyak variabel dan banyak kalimat, banyak susunan kata di dalam satu konsol. Pakailah sebutnya apa nih? Curek. Ini pokoknya nih. Nah, ini. Aduh, apa sebenarnya gue lupa ya. Pokoknya itu di kolom komen yang ngerti ini sebutannya apa, tolong komentar ya. Gue lupa ini bahasa Inggrisnya apa ataupun bahasa Indonesianya apa. Kalau gue bilangnya ini curek. Pokoknya ada di sebelah angka 1 di keyboard kalian. Sebelah kirinya angka 1 keyboard kalian. Kalau kalian pencet apa ya? Anjir. Gua keyboardnya keyboard ginian pula, bro. Nggak ada ituannya. Jadi gua nggak bisa nyebutin mencet apanya. Pokoknya ada di sebelah keyboard yang gini, lu carilah di Google, gak tau apa, lu ketik ini di Google, ini namanya apa gitu. Biar lu tahu ini tuh apa, tapi lu nyari sendiri di Google pakai ini. Bodoh amat. Lanjut ya. Kita ketik nama saya adalah, oke. Spasi, titik-titik,
spasi, oke, dan usia saya, usia tuh udah kayak gini aja, titik-titik tahun, gini ya. Betul? Silahkan isi titik-titik berikut ya. Udah kayak kuis. Caranya supaya kita ya udah save dulu aja biar tahu. Kita lihat ke browser jadinya seperti apa. Ini kita refresh. Nama saya adalah titik-titik dan usia saya titik-titik tahun, gitu kan? Kita masukin ke titik-titik si variabel yang kita punya. Nama saya adalah, kita awasin ini, hapus, kasih $, kasih kurawal kiri dan kanan. Di tengah-tengahnya bukan Pulau Jawa seperti biasa. Tengah-tengahnya adalah nama variabelnya apa. Kasih nama variabelnya. Nama saya adalah, nama variabelnya kan lu mau munculin di Afrizal sini, ya udah kasih nama di sini. Sama sama halnya juga dengan yang ini gitu. Gue mau ngomong apa tadi anjir, keblinger banget. Sini kayak gini, $, kurawal, usia, ya. Save. Cek lagi ke browser. Refresh. Boom. Nama saya adalah Dea Afrizal dan usia saya 30 tahun. Apakah sudah benar kalian sama seperti gue? Sok disamain dulu codingannya. Udah berapa menit? Masih setengah jam. Masih ngoding setengah jam mah. Mending gak usah ngoding, sayang bro. Abis waktu, abis otak, abis tenaga, gak seru. Ngoding tuh minimal, gak ada minimalnya deng. Gak ada maksimal juga. Seenaknya lu aja. Tapi kalau kayak gini kan nanggung apaan sok. Kalau gue tiba-tiba videonya stop, gimana coba, kentang bet ya. Jadi ngoding tuh minimal kayak lu nonton di bioskop berapa jam durasinya. Nah itulah, itu ngoding tuh enaknya segitu. Kayak lu kalau ke bioskop nonton misalnya film bioskop apa sih? Itu ya Misteri Gunung Berapi gitu misalnya contoh. Durasinya 5 jam. Klimaksnya pancelannya ada di jam ketiga misalnya. Jam kedua lu udahan keluar dari bioskop kan nggak seru bro, kentang bet gitu. Oke, ini udah muncul, gue jelasin ya. Kenapa ini mesti pakai $, dan kurawal di sebelah sini supaya bisa memanggil variabel. Karena kalau tidak, kalau lu masukin yang seperti tadi kayak gini, udah kelihatan dia tuh nggak nyala dan ini akan dianggap hal yang sama seperti yang di sebelah-sebelahnya gitu loh. Nama ya apa bedanya sama adalah gitu, apa bedanya sama saya, apa bedanya sama yang sini, nggak ada. Kalaupun lu pakai kurawal doang kayak gini pun nggak ngefek juga. Jadi dari sononya jangan tanya gua kenapa dari sononya, kalau mau memanggil variabel di dalam sesuatu gitu, di dalam sebuah string yang mana stringnya itu mesti yang seperti ini, itu pakai pakai yang kayak gini. Ini juga sama gitu, dikasih bungkus gini. Kalau ininya nggak kayak gini gimana bang? Kalau pakai string biasa yang kayak ginian, ya cobain aja. Kalau penasaran cobain. Ini tutup lagi kayak gini. Kita save, kita lihat lagi ke browser. Ini ya, pakai string yang biasa ya. Kita refresh. Lihat codingan lu malah nongol ke browser bro. Aduh, jelek kan? Jadi jangan kayak gitu ya. Kita ikutin aja standarnya seperti apa. Standarnya adalah ini pakai kayak gini. Kalau apa? Tadi udah gue jelasin. Kalau pengen banyak kalimat dan di dalamnya mengandung variabel plus kalimat tambahan yang lu punya, bisa juga sebenarnya seperti ini. Console.log pakai string biasa kayak gini. Kasih nama saya adalah spasi. Di sini lu pakai koma. Di sini ketik nama. Ini bisa kayak gini. Tapi pakai koma di sininya, yang artinya di dalam konsol.log itu menampung 2 data. Data pertama adalah apa yang mau dikeluarkan, data kedua itu apa juga yang mau dikeluarkan. Minimal kayak gini. Kita save, kita lihat di browser. Yang atas nama saya adalah Dea Afrizal dan usia saya 30 tahun. Yang bawah nama saya adalah Dea Afrizal. Sama kan? Tapi kan jadi seperti ini. Kalau kita mau 2 kayak gimana? Apakah di sini koma lagi? Coba aja. Usia saya suara gue kok jadi kayak gitu anjir. Usia saya adalah sini koma lagi. Usia. Kita coba ya. Refresh. Sama aja kan? Nama saya adalah Dea Afrizal, usia saya adalah 30. Tapi menurut lu enakan yang mana? Silahkan, terserah lu aja. Mau koma-komaan kayak gini, takutnya lu lupa endingnya di mana. Atau mau yang atas. Karena ngoding itu pilihan bro, nggak bisa paksaan ya.
pilihan. Lu mau bagus apa mau enggak itu tergantung elunya juga, tergantung projectnya juga apa gitu. Oke, nama saya sudah muncul dan segala macam sudah muncul. Ini udah jam berapa di gue? Jam 9:30 malam bro. Jadi kalian yang nonton pagi semangat ya. Gue aja malam-malam masih ngoding kok. Ini bikin tutorial, ntar udah ini juga gue ngoding yang lain, project-project gitu. Di dalam sebuah bahasa pemrograman itu pasti ada function disebutnya tuh. Function itu fungsinya memberikan sebuah fungsi. Nah, fungsinya memberikan sebuah fungsi sama kayak namanya function, fungsi. Yang artinya apapun yang ada di dalam function itu akan berfungsi sesuai arahannya gitu. Jadi set instruksi sama kayak lu ngoding tuh, ini kan adalah instruksi yang ada yang kita coding. Kalau function itu untuk membungkus ya, membungkus sesuatu supaya lebih enak lagi dibacanya sama programmer, supaya lebih bisa dipakai berulang-ulang lagi ngodingnya. Kayak contoh kayak tadi aja. Kalau kita nggak pakai variabel, ini contoh kasus variabel doang ya. Ini masih variabel, ini masih 1%-nya dunia programming. Ini nama kita bisa duplikat beratus ribu kali di sini. Oke, katakanlah ini gua console.log nama sini. Console.log nama kayak gini ya. Ini gua awasin. Sorry, ini nama. Ya ini contoh doang, jangan nggak usah diikutin. Terus gua duplikat sebanyak mungkin kayak gini. Nama. Terus gua refresh. Kan muncul ya kayak gitu. Kalau misalnya di sininya kayak gini, console.log de Afrizal. Berapa de Afrizal yang harus gua keluarkan ke sini gitu dengan yang sama, hal yang sama gitu kan. Kayak gini. Karena de Afrizalnya udah ada di dalam satu, ya udah kita panggil si satunya itu, nggak usah ketik ulang ginian capek. Nah, itu keunggulannya ya kalau ngoding tuh mempersingkat yang seperti itu, seperti apa ya? Ya mempermudah intinya mah kayak gitu, membantu kita gitu ya. Ya walaupun mempersulit kita juga sebenarnya. Tapi intinya kayak gitu. Function juga bisa sama halnya seperti si variabel, bisa dipakai berulang-ulang kayak tadi biar memudahkan kita. Kita coba buat ini, gua buka lagi komentarnya. Kita di sini bikin function dengan cara function seperti ini, lalu diikuti oleh apa tuh namanya, tutup buka tutup. Nah, tutup buka tutup. Tutup buka sih, buka tutup ya, kurung ya, kurung buka kurung tutup kayak gini. Terus lu spasi, terus lu kurawal, jangan lupa di tengah-tengahnya enter, bukan Pulau Jawa seperti biasa. Di sini lu bisa melakukan console.log ini, lu masukin sini, lu tarik ke bawah ya, atau lu cut aja sini, cut kayak gini, taruh sini, shred gitu. Merah bang, kenapa? Karena fungsinya belum dikasih nama. Kita kasih nama dulu, nama fungsinya apa? Nama fungsinya misalnya generate biodata misalnya, contoh kayak gitu. Masih sama pakai huruf gede kecil kayak tadi kalau dua kata ya, mengandung dua kata atau lebih. Yang keduanya kapital seperti biasa. Save. Kalau kita refresh ini seperti biasa, kalau gua ada space itu gua maksimal 1 baris kayak gini. Kalau kita refresh browsernya, apa yang terjadi? Tidak nampil apa-apa, hilang. Kenapa? Karena kita udah bungkus console.log-nya di dalam sebuah generate biodata function. Yang artinya function itu mesti kita panggil. Dipanggil kapan terserah lu. Jadi contoh kayak gini, di bawah sini kita bikin console.log nama titik koma, console.log usia titik koma. Lu bebas menambahkan di atas ini ya, mau pakai apapun terserah, yang banyak terserah lu biar fun gitu. Terus di sini kita save dulu, kita lihat yang ada tuh cuman 2 ini, si ini nggak akan ada karena kita belum panggil. Jadi kalau kita refresh de Afrizal 30 kayak gini doang. Tinggal panggil aja fungsinya kalau lu mau di sini. Namanya kan generate bio. Ya tinggal ketik aja sini generate biodata buka tutup. Karena function di sini buka tutup, maka dipanggilnya pun buka tutup. Kalau lu save, cek lagi ke browser. De Afrizal 30, nama saya adalah de Afrizal dan usia saya 30. Kayak gitu kurang lebih ya, itu function. Ini masih belum ada isi apa-apa. Oke, kayak gitu. Jadi dan satu hal lagi, ini kalau kita pindahin ke atas, apakah sekarang yang muncul duluan ini atau tetap yang seperti tadi? Kita save dulu, balik lagi. Tuh, sekarang jadi di atas ya, nama saya adalah Dea karena kita manggil function sebelum console.log ini.
Kalau ini kita ke tengah-tengahin sini, maka ketika di refresh dia ada di tengah-tengah. Kayak gitu-gitu ya, lu bisa mainin terserah lu. Jadi ngoding itu blok-blokan per baris kalau di JavaScript gitu. Nah, ini kita taruh di bawah aja. Pemanggilan si functionnya ini seperti biasa space-nya satu baris, ini juga satu line, satu baris. Oke, untuk mengenerate bio kita udah punya seperti ini. Sekarang kita coba ya untuk yang baru ngoding supaya langsung gak seru, kita bermain statement, oke, conditional. Bermain yang namanya kondisi. Kurang lebih seperti ini. Kalau usia lu 30, apakah lu bayi? Ya, lu kan di otak udah bisa menjawab tuh. Kalau usia lu 30, apakah lu remaja? Kayak gitu-gitu, lu udah bisa menjawab di otak lu. Tapi apakah si komputer ini bisa menjawab? Tidak, tentu saja. Supaya si komputer ini bisa menjawab ya kita harus mengcoding lagi. Jadi kita akan coba coding di sini, di dalam generate bio ini, di atas si konsol log ini. Ini kita enter seperti biasa di sini. Jadi baris kelima kita akan ngoding sesuatu hal. Oke, kita coba validasi conditional statement. Statement itu kalau di JavaScript atau di berbagai macam bahasa pemrograman tuh biasanya pakai yang namanya if dan else. Gitu. If sesuai bahasa Inggris ya, if jika, else selain jika. Ya, selain jika. Kurang lebih kayak gini. If dalam kurung lu sama kayak function, if itu kayak function lagi bawaannya si bahasa pemrograman biasanya kayak gitu. Kalau ini kan kayak gini function namanya apa, tapi kalau if udah aja if kayak gini. Kurawal enter. Di sini if, terus di luar di luar kulawar kurawalnya itu lu pakai lc ya, lc spasi kurawal enter kayak gini. Ini if, nah ini gua komentar dulu, mencet slash atau mencet control slash supaya seperti ini. Ini adalah kondisi pertama. Di sini ini adalah jika kondisi tidak terpenuhi gitu. Kurang lebih kayak gitu. Kok si Siri gue nyala? Ya, kayak gini. Jadi apa-apa yang ada di dalam codingan ini kalau kondisinya matching, kondisi dengan apa, Bang? Kondisi itu kan berarti ada lawannya ya kan? Ketika apa, gimana gitu kan? Contoh kondisinya ban lu bocor, lu lagi kenceng, tiba-tiba bannya meleduk. Makanya apa? Makanya antara lu jatuh, antara lu ini, antara lu itu, gitu-gitu kan. Ya sama di coding juga kayak gitu. If kita masukin di sini, si perumpamaannya tuh di dalam sini nih. Di sini adalah perkondisiannya. Kondisi di sini tuh. Di dalam si ituannya. Buka tutupnya. Contoh, jika, ini kan kalau dibaca jika kita punya usia, Bro. Jika usia nih sama dengan, kalau manusia kan kalau usia sama dengan 30 gitu kan, kalau manusia. Tapi kalau di dunia programming, di dalam if sama dengannya 2 kali. Kayak gini. Sama dengan. Bahkan bisa juga 3 kali. Gitu. Sama dengan. Artinya apa? Kalau sama dengannya 2, dia cuman nge-matching. Jika usianya sama dengan alias sama dengan 30, yang mana di sini kan 30, terus dikasih validasi dengan kondisi jika usianya 30 lakukan apa gitu. Kalau di sini jika usianya 40 lakukan apa. Jika usianya 50, 60 lakukan apa gitu di dalam sini. Sekarang jika usianya 30 sama dengan 30. Nah, kalau misalnya ini sama dengan 3, maka jika usianya sama dengan 30 dan tipe datanya sama percis, bukan cuma nilainya. Kalau yang sama dengan ini adalah mengcompare dengan value-nya atau nilainya 30. Tak peduli 30-nya itu apa gitu ya, di-compare pokoknya. Tapi kalau ini sama dengannya 3 kali, itu di-compare juga dengan tipe datanya. Apakah dia string, apakah dia integer, apakah dia array, apakah dia apa gitu ya. Kita nggak akan pakai yang ini karena ini nanti untuk pelajaran berikutnya kita mesti belajar dulu tipe datanya yang banyak supaya kita tahu dan penggunaannya kapan. Jadi untuk standar kita pakai sama dengan biar ngerti dulu. Jika usianya sama dengan 30, maka apa yang akan kita lakukan? Kita konsol log di sini. Console.log dalam kurung kayak gini. Anda 30 itu dewasa apa remaja ya? Dewasa. Anda dewasa. Else di sini nih.
Jika tidak dewasa, jika tidak 30 usianya, yang mana else itu adalah ketika kondisi yang ini tidak matching, Bro, ya. Ketika kondisi ini enggak matching, alias usianya ternyata bukan 30 nih dia yang di atas nih. Taruhlah dia 10. Sedangkan validasi di sini, jika usianya sama dengan 30, maka dia dewasa. Jika tidak, maka dia apa? Maka dia misalnya console.log anak-anak misalnya gitu. Anda anak-anak gitu ya. Anda anak-anak. Oke. Perhatikan. Di baris kedua kita punya nilai dari variabel usia senilai 10. Oke, jadi usianya 10 nih. Awal kali ini kita 10 setnya nih. Bebas terlalu mau berapa ya. Terus kita baca. Di sini kita baca, jika usianya sama dengan 30, alias usia itu yang atas kan. Jika usia sama dengan 30, yang mana nilai usia ini adalah 10. Ini tuh sama dengan kayak gini. Jika 10 sama dengan 30, maka lakukan ini. Jika tidak, maka lakukan ini. Nah, apakah 10 bernilai 30? Tidak dong ya. 10 sama dengan 30 udah jelas salah. Salah di dalam dunia programming disebutnya false, oke? Maka ini adalah false, bernilai false gitu. Karena 10 tidak sama dengan 3, jadi dia false. Kalau false akan masuk ke else. Nah, itu poinnya ya. Kalau false akan masuk ke else. Kalau true akan masuk ke sini, tapi kalau false akan masuk ke sini. Udah mulai cukup paham belum? Perulangan, ini sebutnya perulangan. Perkondisian betul. Kalau di sininya 30 sama dengan 30, udah jelas nilainya benar ya kan? Kalau benar maka dia true. True di dunia programming true gitu. Ya, bahasa Inggrisnya juga betul kan? True itu betul gitu. Maka ini matching akan mengeksekusi yang ini. Si program dari balik layarnya akan mengeksekusi yang ini barisnya. Ini tidak akan dieksekusi gitu, oke? So, kita coba ini masukin lagi usia yang mana jadi dinamis ya, Bro. Usianya kita ubah-ubah di sini, maka akan masuk ke sini nilainya. Karena usia ini adalah manggil dari atas ini, betul? Kita save dulu. Terus ini yang sini kita hapus dulu aja. Biar gak pusing. Jadi kurang lebih ada kayak gini doang ya. Sama. Ya, kopi gue masih ada lah. Udah dingin kopi gue lagi, Gak apa-apa. Kita cek lagi ke browser. Kita lihat, lu tuh dewasa atau anak-anak. Refresh. De Afrizal 10, Anda anak-anak. De Afrizal 10, Anda anak-anak. Ini 10 itu dari usia yang atas tadi kita. Dia anak-anak. Nih anak-anak. Karena apa? 10 itu tidak sama dengan 30 yang artinya menjadi false. Oke, betul? Kalau di sini 30, maka 30 sama dengan 30, sini adalah true ya. Kalau true maka yang ini akan tereksekusi, yang ini akan dicuekin, kasihan. Jadi kita save, balik lagi ke browser. Ini usia 30 ya, Bro. Validasinya usia 930. Jadi kalau 30 dengan 30-nya matching, maka Anda dewasa. Tadinya kita anak-anak karena usia kita 30, maka sekarang kita kalau usianya 30, maka Anda dewasa. Itu introduction seputar perkondisian di dunia programming yang paling sederhananya seperti ini. Kalau pengen bikin yang lebih yang lebih nyata lagi, mari kita coba. Oke, tapi siap pusing ya, nggak apa-apa. Masih berapa jam? Masih 1 jam. Belum bisa dibilang pusing-pusing banget. Kita awasin ini. Kita coba dari kehidupan nyata lah ya. Ini usia kita 30. Ini kita cuekin dulu, ini let, ini cons. Nanti gua kasih tahu lagi, itu biarin dulu. Yang penting seperti ini dulu ya, si if else dulu kita hajar. Ini komentar sudah jelas fungsinya apa, udah tahu ya. Ini komentar bahwa di sini tuh apa, di sini tuh apa. Sekarang kita akan validasi jika usianya lebih dari 10 dan misalnya usianya kurang dari 17, maka dia remaja, ya gak? Ya taruh aja kayak gitu ya. Ini cuma contoh doang ya. Jika usia ada contohnya, lu punya temannya masih usia 12 atau usianya 10, dia disebut remaja. Ada temen lu juga yang usianya 12, dia juga remaja. 17 juga masih remaja misalnya kayak gitu. Atau 18 remaja lah kayak gitu-gitu ya. Maka kita punya dua kondisi karena manusia usia di bawah 10 itu kan masih anak-anak ya, misalnya kayak gitu. Kalau di atas 10 dan di bawah 17, maka dia remaja gitu kan. Mesti kita validasi di sini gitu. Cara validasinya berarti ada dua kondisi. Jika
usianya lebih dari 10 dan ya kan, usianya kurang dari berapa? 17 apa 18, serah lu lah ya, bebas terserah lu. Ini tuh artinya lebih dari gitu. Terus yang ini artinya kurang dari. Kalau dibaca, jika usianya lebih dari 10, nilai yang di sini lebih dari 10 dan usianya itu kurang dari 18, maka akan apa yang kita lakukan? Kalau kondisinya matching keduanya, kondisi pertama jika usia lebih dari 10 matching, yes ternyata 30 itu lebih dari 10. Dan usia 30 kurang dari 13 dari 18, yang mana 30 itu bukan kurang dari 18, 30 itu kan lebih dari 18, benar? Jadi ini tidak akan bisa tereksekusi. Kenapa? Karena di sininya pakai dan. Jadi ada dan, ada atau ya kan. Usia lu 10 atau usia lu 17, lu bisa ini gitu. Usia lu 10 dan usia lu 18 itu bisa, alah anjing susah mendeskripsikannya susah, tapi intinya kayak gini. Kalau usianya lebih dari 10 dan juga ada usianya kurang dari 18, maka eksekusi ini gitu lah kurang lebih ya. Tapi seperti biasa dannya itu mesti 2 kali kalau di dunia programming. Kalau di lu kan ngomong itu, kalau di kita manusia biasa tuh ngomong kan dan tuh ya udah dan. Kalau di dunia programming ngomongnya dan gitu. Dan ini artinya sama dengan dan. Nah, pusing-pusing loh. Jika usia lebih dari 10 dan usia kurang dari 18, maka Anda remaja. Kayak gini, save. Oke, kita cek dulu. Jika tidak, maka wah gitu, kita kasih aja wah. Lu jenis orang yang mana ya? Gitu. Gue bingung. Gini aja. Save. Gue kasih emot ini aja, ketawa. Wah, lu jenis orang yang mana ya? Gue bingung. Kenapa? Karena nggak masuk ke sini gitu, nggak masuk ke kondisi yang ini, maka gue akan keluarkan ini. Kita save dulu. Usia kita 30, apakah matching ke kondisi ini atau tidak? Menurut kalian secara logik dasar aja gitu ya. Kita coba buka. Anda remaja atau bukan? Reload. Wah, lu jenis orang yang mana ya? Gua bingung katanya. Kenapa? Karena 30 tidak matching ke kondisi ke pertama dan ataupun kondisi ke kedua gitu. Kalau ini kita ganti jadi 15, taruh aja usianya 15, lu save. Lu balik lagi ke browser, lu refresh. Anda remaja. Betul? Udah sama, coba di-coding dulu dan dipahami dulu tuh. Maksud si usia dan usia dan kayak gitu. Sambil gue sebat seperti biasa. Dipahami dulu, sejukkan otaknya, tentramkan dulu, damaikan diri dulu. Kalau udah mulai mentok, fresh dulu, lu gitar-gitaran dulu atau keluar dulu kemana dulu, balik lagi, pikirin lagi. Coba Deden ngerti nggak Den? Cik Deden ngerti nggak? Ini kalau dibaca gimana Den? Nggak muncul Deden di kamera, tenang aja. Nah ini ntar mic-nya sama Adi gedein dulu. Kita coba tanya Deden ya. Kalau gini tuh kurang 10 atau lebih 10 sih ya? Ini kurang lebih sih. So sini Den, deketin Den. Nggak kelihatan di kamera mah, ada cuman segini doang kamera. Itu tuh yang mana? Kurang atau lebih sih? Ini lebih. Jika usia lebih dari 10, maka usia kurang dari 18 ini adalah kondisi pertama. Itu bukan sih ya? Tuh gitu kata Deden guys. Ya kan Deden tahu kurang lebih kan waktu dulu RPL. Betul sekali. Dasar tahu. Tuh masa kalian kalah sama Deden? Kalau nggak salah RPL pembelajaran pemrograman dasar. Betul sekali. Ini. Tuh, ini lulusan RPL hasilnya seperti tadi, bro. Tapi RPL yang kurang menonjol gitu. Bukan gak gaya ya? Bukan. Terima kasih Den. Siapa? Lanjut lagi, siap. Tuh kata Deden tadi kayak gitu ya. Kalau dibaca, tadi kan kalian udah tahu ya, tinggal di playback aja gitu. Makanya bisa menampilkan hal yang seperti ini. Nah, kenapa Deden sekarang tidak lagi RPL? Karena tadi jawabannya juga salah si Deden. Tuh salahnya sedikit, awalnya udah benar. Jika usia lebih dari 10, di sini belum maka, tapi ini tuh dan dulu. Yang sebelah sininya bener maka tuh si Deden. Masih ada lah tapak-tapak anak RPL-nya masih ada ya Den ya. Ini tuh kan dua kondisi. Jadi jika usia lebih dari 10 dan usia kurang dari 18, maka lakukan ini gitu kurang lebih. Semoga lu pada ngerti ya yang ginian ya. Oke, kita ke tahap berikutnya. Di dalam sini kita bisa tambahin kondisi lainnya supaya kita bisa memunculkan, kan ini Anda remaja, yang bayi belum gitu kan. Benar?
yang by belum. Nah, urutan si if else itu bisa seperti ini. Gua taruh dulu di bagian sini deh ya. Ini nggak usah dicontoh. Jadi bisa kayak gini, if, terus di luar sini else if, di sini bisa else if lagi, di sini baru else gitu. Jadi ada banyak kondisi. Else sorry nggak usah pakai ginian. Ya, else tuh jangan pakai gituan. Jadi kondisi pertama gimana hasilnya nanti apa, kondisi kedua gimana hasilnya apa, kondisi ketiga apa, kayak gimana kayak gitu kurang lebih. Oke. Statementnya. Ini statement atau kondisi apa statement ya? Kondisi statement. Gue lupa lagi lah, pokoknya itulah ya. Kayak gitu. Jadi kita akan nambahin else if ke dalam sini. Ya, ini buat yang dasar-dasar supaya ngerti dulu pemrograman dasar seperti apa. Di dalam sini mana tadi kan urutannya, oke, gue buka dulu kayak gini urutannya ya. Setelah if, kalau mau ada hal yang lain kita tambahin else if seperti ini. Else if seperti ini. Maka di sini sebelah yang ada di else lu enter dulu 2 kali. Ini kan if nih. Di tengah-tengah ada bukan Pulau Jawa, ada spasi else if dalam kurung kurawal enter. Gitu. Ini kita balikin lagi. Nah, ini balikin lagi. Spasi. Nah, if else atau mau pakai enter gini juga boleh. Ini juga di enter gini. Nah, gini boleh biar nggak pusing bacanya ya. Gimana, udah ketiknya kayak gitu? Kalau udah kayak gini, kita bisa tambahin kondisi berikutnya di sini, bro. Jika usia lebih dari 10 dan kurang 18 maka munculkan ini. Jika usia lebih dari 18 dan usia kurang dari 30, maka di sini console.log Anda dewasa. Oke, kayak gitu. Kita tambahin dulu aja. Kita save. Segini, ini awasin ya. Ini jangan ditiru. Save. Sekarang kalau usia gue 15, apakah gue dewasa ataukah gue remaja? Coba cari tahu. Ini komen kita hapus-hapus aja ya. Hapus biar rapi. Ini juga hapus. Kepencet. Nah, ini save. Balik lagi browser. Refresh. Masih remaja ya, aman. Kenapa? Karena kita ada di kondisi yang pertama. Nih udah mulai enak kelihatan nih kondisi-kondisinya. Kalau kita taruhin di 19 atau 20 deh. Atau 23. Kita save 23. Kalau dicek nih, ini bakal dicek sama si program tuh. Usia kita 23. Langsung si program mikir, usia 23 lebih dari 10? Yes. Betul. Usia 23 kurang dari 18? No, maka ini tidak akan dieksekusi, tidak akan. Kita cek lagi ke bagian sini. Apakah usia 23 lebih dari 18? Yes. Apakah usia 23 kurang dari 30? Yes. Maka akan ini yang tereksekusi. Mestinya kalau dibaca ya. Kita coba save dan reload lagi. Harusnya Anda dewasa. Kalau tadi masih remaja, 15 ya usianya. Kalau sekarang 23, Anda dewasa. Gimana? Ya gitu. Tambahin lagi else if di sini. Else if dalam kurung kurawal enter. Tambahin terus yang banyak. Usia lebih dari 30 console.log. Ini pakai satu aja statementnya atau kondisinya, gue lupa statement apa kondisi yang ada dalam sini. Pokoknya inilah gitu ya, kondisi aja lah sebutnya ya. Di sini kalau usianya lebih dari 30, gue sebut aja sini langsung. Lu mah tua bro, kayak gini. Sama kayak gue. Hahaha gitu ya misalnya. Oke. 23 pasti akan masuk sini ya, udah jelas. Sekarang kalau kita 31, kita cek lagi dibaca dari atas. Apakah 31 lebih dari 10? Yes. Dan apakah usia 31 kurang dari 18? No, maka ini tidak tereksekusi. Apakah usia lebih dari 18, usia 31? Yes. Apakah ya, dan apakah usia 31 kurang dari 30? No. Ini tidak akan tereksekusi. Apakah usia 31 lebih dari 30? Yes, maka ini akan tereksekusi. Kita cek, save browser, refresh. Lu mah udah tua bro, sama kayak gue gitu ya kan. Gampang gak? Gampang lah. Sederhana ya bro. Ini logik-logik kurang lebih kayak gini ya. Buat yang belum pernah ngoding, terus kepo algoritma tuh apa, logik tuh kayak gimana di dunia ngoding. Minimal kayak gini, paling minim gitu.
Permainan paling minimnya seperti ini gitu loh. Aduh, OBS gua ketutup, aman harusnya. Oke. Masih ada yang kurang. Berarti kita harus tahu ya, selain dari ini tuh, atau gini deh. Yang belum kita punya adalah bayi gitu ya. Bayi atau balita ya, bayi lah ya, bayi aja deh, atau balita atau anak-anak. Maka tanpa perlu kita bikin else if lainnya, kita bisa langsung masukin else atau kita bikin satu else if lagi di sini untuk yang si anak-anak. Else if usia, atau else if tutup dulu kayak gini, usia kurang dari 10 ya, dan usia lebih dari, bayi itu berapa ya, 2 tahun bayi balita, 2 tahun aja deh, nggak apa-apa ya, ini mah versi gua aja ya, aslinya kan nggak gitu. Anda balita atau Anda anak-anak, Anda anak-anak ya. Kalau usianya kurang dari 10 dan usianya lebih dari 2 tahun, maka dia anak-anak. Atau kita balikin deh biar gampang, biar bacanya lebih dari dulu ya. Usia lebih dari 2 tahun dan usia kurang dari 10 tahun, maka Anda anak-anak. Oke. Jika tidak nih else-nya, jika semua kondisi ini tidak matching, maka udah pasti lu masih bayi ya. Haha. Gini boleh. Ya kan? Kalau usia lebih dari 2, kurang dari 10 anak-anak. Kalau usia lebih dari 10, kurang dari 18 remaja, 18 ke 30 dewasa, 30 ke atas tua. Mau 1000, 2000 itu termasuk tua juga. Yang belum ada adalah 2 ke bawah ya kan. 2 ke bawah pasti masuk ke sini gitu. Termasuk minus. Kita coba save. Sekarang kita taruh ini di angka 1. Usia saya 1 nih ya. Refresh. Lu masih bayi ya, kayak gitu. Kalau kita ganti lagi ini jadi 3, save, maka Anda anak-anak. Kalau ini gua ganti 11, save, Anda remaja. Kalau ini gua ganti 50, save, lu mah tua gitu. Sok diikutin dulu, sama nggak kayak gitu? Kalau udah seperti ini, kita bisa menggabungkannya lagi. Atau memasukkan ini ke dalam sebuah variabel. Ya, kita bermain ya. Di dalam sebuah function itu biasanya harus mengembalikan nilai sesuatu. Ketika function ini dipanggil, sebuah function harus mengembalikan nilai karena functionnya dipanggil. Contoh, lu mau minta duit ke orang tua lu. Ma, minta gocap. Nah, di emak lu tuh punya function untuk mengecek apakah di dompetnya punya gocap atau tidak. Kalau functionnya ada tapi nggak dikeluarin di otaknya, emak lu nggak akan jawab, bener? Nah, kalau functionnya ada dan dikasih kembalian, maksudnya dikeluarin functionnya, maka emak lu akan menjawab nggak punya bro, nggak punya duit gitu kan. Jadi sama kayak di dunia coding itu mesti ada keluarannya. Jadi di dalam sebuah function itu mesti ada mengeluarkan sesuatu hal gitu. Yang mana mengeluarkan sesuatu hal di dalam bahasa pemrograman biasanya dikasih kata-kata return gitu. Sintaksnya itu return atau mengembalikan sesuatu. Contoh kayak gini, bentar. Sekarang kita coba di sini kasih satu variabel yang namanya let, misalnya di sini generasi, titik koma langsung. Oke. Enter. Kita punya variabel generasi tanpa nilai. Generasinya nilainya masih kosong. Oke. Kita akan mengisi nilai generasi ini setelah kita mengetahui validasi-validasi ini cocok atau tidak. Oke. Kita coba dari yang paling atas. Kalau usianya lebih dari 10 dan usianya kurang dari 18, maka dia remaja. Anda remaja. So, ini kita hapus. Kita akan mengisi nilai generasi dengan nilai baru ketika matching dengan kondisi tertentu. Contoh, jika usianya lebih dari 10 dan usianya kurang dari 18, return, kembalikan generasi sama dengan dalam kurung Anda generasi remaja. Gini,
titik koma boleh, enggak pun enggak apa-apa. Save. Kita nggak akan pernah bisa mengeluarkan nilai generasi ini kalau kita nggak konsol log, kita nggak akan tahu nilainya berapa. Maka kita konsol log generasinya di setelah else yang ada if. Ini if satu blok ya. Ya, ini if tuh satu blok sampai ke sini nih. Ya, runtunan perulangan ada di sini. Maka di sini kita enter di setelah else untuk mengetahui generasinya tuh sekarang apa sih gitu loh. Console.log pakai yang titik koma tadi yang di awal udah gua jelasin ya. Ini pakai string dulu. Generasi saya adalah koma spasi panggil nama variabelnya generasi. Oke, save aja. Jadi ketika nanti codingannya membaca sampai ke sini, kalau usianya masuk ke sini ya, validasinya usia lebih dari 10 dan usia kurang dari 18, maka akan nilai regenerasi nilai generasi yang tadinya kosong ini tuh sama dengan kayak nggak ada nilainya gitu loh ya, karena kita nggak ngasih sama dengan di dalam sini nggak ngasih apa-apa. Jadi generasi ini tuh nilai defaultnya, nilai bawaan dari kita bikinnya tuh nggak ada nilainya, dan dia akan terisi nilainya ketika validasi ini cocok gitu. Jadi itu logik sederhana gitu ya, algoritma. Ketika kondisi ini cocok maka akan mereturn generasinya memberikan nilai generasi remaja. Jadi kalau udah nyampe sini programnya maka ini tuh akan sama dengan generasi remaja tanpa kita mesti masukin sama dengan di sini. Jadi ini kita awasin karena akan terisi di sini nanti. Kalau matching ke sini. Tapi kan ini kita 50 matchingnya ke sini ya. Usia kita 50 matchingnya ke yang lebih dari 30, betul? Ini pun kalau di save ya, ini lihat, kalian perhatikan. Ini kan kita udah return generasi. Di sini udah console log generasi saya adalah generasi, benar? Tapi tidak muncul apa-apa. Generasi saya adalah undefined. Yang artinya apa? Tidak punya nilai apapun. Oke? Undefined di dalam dunia programming itu tidak punya nilai apapun. Null juga sama kayak gini, null atau undefined itu mirip-mirip lah, kurang lebih nggak ada isinya gitu. Nah, dia akan terisi ketika kita usianya di antara 10 dan antara 18. Maka kita masukin di sini 15 misalnya. Ya, 15 antara 10 dan 18. Maka generasi saya ini harusnya nggak jadi undefined lagi. Kita coba refresh. Oh my god. Where is my console log? Return generasi. Sorry. Returnnya bukan di sini. I forget. Returnnya itu di dalam si functionnya. So masukin sini return. Ya, ini kan di dalam blok if returnnya ya. Jadi berhenti. Return itu memberhentikan sesuatu juga karena dia yang mengeluarkan nilai dari sebuah blok functionnya. Di dalam if tadi kita return generasinya, maka ketika kita console log ini nggak muncul console lognya. Kalau returnnya di sini, maka console lognya akan muncul setelah generasi terisi di sini, kurang lebih kayak gitu. Kalau pusing ya nggak apa-apa, ikutin aja, nanti juga lama-lama ngerti ya. Kita coba save dan kita refresh lagi. Ya, returnnya gue pindahin ke sini, return console log generasi saya adalah dan segala macamnya. Kita save, refresh. Sekarang muncul generasi saya adalah generasi remaja. Bener? Udah sama? Kenapa? Karena kita return di sini. Kalaupun ini enggak kita pakai return pun bisa aja, harusnya. Kita refresh itu masih sama, tapi fungsinya tuh tidak ada kembalian, ibaratnya gitu. Muncul tapi tidak bagus gitu, karena setiap function itu mesti ada returnnya, harusnya. Ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi kita return di akhir sini yang artinya nilai pastinya tuh kayak gini. Sekarang kita masukin semuanya ke sini. Si generasinya sama dengannya itu masukin ke sini. Ini kita hapus. Generasi sama dengan ya, kalau usia lebih 18 dan 30 gitu ya, antara 18 dan 30 maka tadi dia dewasa ya. Generasi sama dengan generasi dewasa. Titik koma boleh, enggak pun enggak apa-apa. Kalau lebih dari 30 maka ini bisa di copy aja nilainya, ini awasin, hapus, generasi sama dengan string paste tempel, track atau terserah kata-katanya, terserah lu. Terserah bebas pokoknya ya. Ini juga sama, hapus generasi sama dengan generasi anak-anak. Atau ini juga kita ganti deh biar sesuai. Generasi tua gini. Yang ini juga sama, else-nya generasi bayi ini pasti nih. Generasi sama dengan generasi bayi.
Nah, jadi namanya gue ingetin lagi, namanya itu bebas disesuaikan dengan fungsinya. Gue nggak tahu remaja, dewasa, tua itu golongan, harusnya bukan generasi, tapi nggak apa-apa lah karena udah nanggung juga ya, harusnya golongan baru ada di otak, sorry. Jadi nggak apa-apa generasi aja. So kalau kayak gini kan jadi lebih enak ngelihatnya ya. Walaupun sebenarnya ini bisa jadi lebih rapih lagi, tapi kita nggak akan belajar itu dulu. Kita pelajarin dasar-dasarnya dulu sampai sini dulu. Takutnya nanti berabe di semester 1.5 playlist kita Cuy University berbahaya kalau udah pada pusing di sini dan menyerah di sini, berbahaya gitu ya. Jadi mending kita yang standar-standar dulu. Nanti di semester 2 kita pelajari gimana caranya codingan yang panjang seperti ini bisa jadi cuman 1 baris tapi dengan hal yang sama misalnya, atau 3 baris tapi fungsinya sama, kurang lebih kayak gitu-gitu. Ya. Jadi ini kalau kita baca ulang. Kita taruh lagi di 30 tadi ya usianya. Usia awal ya. Manusia bernama De Afrizal memiliki usia 30 saat ini. Lalu ada seseorang ingin tahu biodata si De Afrizal, bro. Maka dia memanggil function generate biodata di sini, yang mana function dipanggil di bawah sini, betul? Oke. Ada orang nih manggil function gua generate biodata. Wah, gua dipanggil nih mau dicek biodatanya. Kayaknya mau nyari generasi, bener? Di sini kita punya variabel kosong yang namanya generasi, tidak ada nilainya untuk awal. Dia akan bernilai setelah validasi ini berjalan. Oke? Supaya validasi ini berjalan, ada kondisinya. Kondisinya usia lebih dari apa dan kayak gimana gitu kan. Kondisi if pertama, jika usianya antara 10 dan antara 18, maka nilai generasi ini akan tergenerate otomatis seperti ini. Generasi sama dengan remaja. Karena generasinya udah dikasih sama dengan. Yang sini dimasukin sama dengan sini, maka ini akan terisi jadi ini gitu. Taunya nggak cocok di if sini, maka dia masuk ke if yang berikutnya sini, else if. Antara 18 dan 30, dia berarti generasinya adalah sama dengan dewasa. Karena ini nggak matching, betul? Ternyata 30 tuh bukan di sini, tapi 30 tuh di sini. Nah, kenapa nggak masuk sini bang? Padahal lu ketik 30 di sini, karena kurang dari 30. Apakah 30 kurang dari 30? Tidak, karena 30 sama dengan 30, bener? Yang kurang dari 30 itu mulai dari 29 ke bawah. Karena kurang dari. Kecuali lu masukin di sini kurang dari sama dengan seperti ini. Kalau kurang dari sama dengan 30, maka artinya 30 masuk sebagai hitungan kondisinya. Gitu. Ya. Ya semoga mengerti ya. Gitu. Tapi intinya kayak gini, kita coba running ya. Kita coba running, save, usia 30 akan masuk ke generasi yang mana? Kita reload websitenya, maka The average generasi adalah bayi. Why? Lebih dari 30. Sorry. Nah, ini kalau logiknya ada yang salah akan terjadi hal yang seperti ini. Lu udah ngetik 30 sini tapi kok bayi usia 30 loh. Kenapa? Karena seperti yang tadi gua bilang, 30 itu tidak sama dengan 30 yang di sini ya. Usia 30 lebih dari 30, ya kan? Enggak, kan nilainya false, berarti bukan sini. Bukan sini juga. Jadi dia masuk ke sini. Maka di sini kita mesti lebih dari sama dengan 30 gitu. Maka dia akan tua, bener? Nah itu fungsinya sih sama dengan, lebih dari sama dengan. Oke, yang ini juga bisa ya, tergantung logik lu. Apakah lebih dari sama dengan atau enggak? Kalau misalnya lebih dari sama dengan ya lu masukin aja sini. Sorry mic-nya kekencengan ya. Enggak, udah gua turunin lagi. Kalau misalkan lu pengen lebih dari sama dengan atau lebih dari doang, ya terserah. Semuanya bergantung kepada nomor yang lu taruh di situ gitu. Kurang lebih kayak gitu. Ini satu function untuk mengenerate biodata udah lumayan jadi. Betul? Mau dilanjut yang lebih susah atau yang lebih gampang, coba di kolom komentar dulu. Gue mau minum dulu sambil sebat. Coba. Masih di sekitaran sini atau udah dulu, istirahat dulu, atau mau nampilin datanya ke dalam websitenya? Gimana? Sudah ada pilihan? Sepertinya gue mendengar suara-suara nampilin bang ke browser, ke sini. Nampilin. Oke, kita tampilin ya. Supaya, tapi siap ya, ini enggak terlalu dasar, tapi kalau untuk yang belum pernah ngoding akan sedikit belibet. Tapi kalau ngikutin pasti bisa, jamin 1128%. Oke. Kita kalau mau munculin ke depan sini mesti melakukan sesuatu di bagian indeks HTML-nya sini. Di area sini kita mesti memasukkan sesuatu. Oke?
kita akan taruh di dalam konten sini. Ini kan konten 1 ya. Ini kita di dalam index.html ya bro. Di dalam konten 1n di mananya ya? Ditaruh di sini aja deh. Atau ditaruh di bentar kita lihat dulu. Mampir ke YouTube yuk. Sini aja di bawah, mampir ke YouTube yuk ya. Sini lo enter. Kasih H1 kayak gini. Boleh kayak gini. Atau kasih div aja biar enak. Div gitu ya. Div tutup div. Supaya kita bisa memasukkan nilai yang ada di konsol browser sini ke dalam sini. Bingung kan kayak gimana ya kalau belum pernah ya. Gimana caranya ini, masa kita di konsol doang, orang nggak bisa lihat dong gitu, cuma bisa sini doang gitu kan. Kita masukin ke dalam div kosong. Jadi kita bikin divnya kosong dulu. Nanti kita akan masuk ke dalamnya. Supaya bisa masukin ke dalam div ini, kita kasih sesuatu hal terhadap div ini yang namanya ID. Jadi setiap tag elemen itu tag HTML itu punya atribut ID kayak gini. ID sama dengan apa ID-nya? Kita kasih nama ini, ID-nya adalah generasi. Atau jangan generasi deh. Kasih nama biodata gini ya boleh. Jadi div kosong ini adalah biodata kita, tapi nggak ada nilainya awal kali nih, kosong nih. Kan mestinya biasanya di sini nih. Kalau kita save, kita refresh, ada ini ya. Bener. Tapi kan kita mau masukin nilai yang ada di JS sini, yang ada di data sini, kita akan tampilin ke sini, betul? Tampilin ke situ. Maka ini kita hapus dulu. Biarkan divnya kosong seperti ini. Kita hapus. Ini kita enter biar enak ya. Kita ketengahin dia kayak gini. Ini Ctrl slash. Ini dari JavaScript. Ctrl slash di bawah sini. Ini dari JavaScript N. Atau ini data start gini aja, data start, ini data N gini. N. Gimana caranya supaya kita bisa masukin sini? Kita mesti mendeclare sesuatu di JavaScript-nya. Mendeclare apa? Mendeclare si ID ini. ID ini adalah fungsinya sebagai ciri-ciri di sebuah HTML yang kita punya. Kita memiliki ID apa? ID itu cuman bisa satu namanya, tidak bisa sama, tidak bisa duplikat. Kalau kita masukin ID ke sini itu nggak boleh. Ya, misalnya ini div yang ini juga punya ID, taruh sini ID-nya namanya sama biodata, misalnya kayak gitu. Itu nggak boleh ya, tidak baik karena ID ini mesti unik gitu nilainya. Atau cuman satu nama, satu nilai ID yang boleh ditaruh, nggak boleh biodata ditaruh di mana-mana. Kalau lu mau bikin lagi ID di yang lain tuh mesti biodata 2, biodata 3 atau apapun terserah lu, nggak boleh sama. Ini sebagai trigger kita atau pemicu kita supaya kita tahu mau kemana kita taruh data yang kita punya di dalam JavaScript-nya. Kita udah punya biodata ID-nya, maka kita akan masukin ke sini, ke dalam sini ya. Caranya di dalam sini kita panggil dulu, kita declare dulu di sini. Kita kasih nama cons lagi atau let deh, let aja. Jadi let itu biar bisa di replace ya. Tadi gue belum jelasin juga perbedaan cons dan let. Cons itu nilai de Afrizal tidak akan pernah bisa diubah gimana pun caranya karena dia konstanta. Nilai yang tidak akan pernah berubah, tidak bisa berubah statik nilainya, oke? Kecuali lu ubah di sini gitu. Tapi kalau diubah di variabel lain atau di data yang lain tuh nggak akan bisa. Kalau yang usia itu let, maka usia bisa diubah di mana-mana. Generasi itu let, maka generasi bisa diubah nilainya di mana-mana. Contohnya apa? Contohnya yang ini. Ya, generasi tadinya nggak punya nilai, sekarang generasi jadi punya nilai. Kalau ini generasinya gua kasih cons kayak gini, langsung merah-merah. Cons generasi kosong. Kalau kita refresh browsernya rusak. Missing initializer in cons bla 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 bla. Karena cons itu konstanta, tidak akan bisa di replace nilainya, oke? Kurang lebih kayak gitu. Jadi kita masukin let. Dan di sini pun kita masukin let untuk pemanggilan si biodata yang ada di dalam indeks HTML-nya itu. Indeks HTML punya ciri di dalam div ini ya, di dalam konten 1 ada ini biodata. Maka kita panggil dulu di sini. Di JavaScript-nya kita bikin variabel cons biodata sama dengan. Nah, sama dengannya apa? Bentar gatel mata. Sama dengannya adalah sama dengan yang tadi. Yang di HTML. Apa itu yang tadi? Ketik aja kayak gini. Dokumen, karena HTML itu berupa dokumen, maka lu tinggal ketik dokumen.get element, karena HTML itu punya elemen by ID, karena elemen div kita udah punya ID, dalam kurung nama ID-nya apa? Nama ID-nya tadi biodata. Dah, kayak gini, titik koma boleh, enggak pun enggak apa-apa.
Ini apa bang biodata? Ini juga kok biodata. Biodata di sini itu adalah nilai, bukan nilai, sorry, variabel yang kita declare pertama kali di sini. Variabel biodata punya nilainya adalah elemen yang ada di HTML biodata. So, biodata ini mengandung semua yang ada di dalam get element by ID dengan nama ID biodata ini. Jadi div ini kalau kita console log biodatanya, biodata ini udah sama dengan div yang tadi disono di depan HTML ya. Udah percis sama dengan itu. Maka kita console log di sini coba console.log biodata titik koma boleh nggak pun nggak apa-apa. Save, kita lihat ke browser. Lu refresh. Lu bisa lihat di sini div pagar biodata, bener? Karena di codingan tadi kita di index HTML div ID biodata. ID itu identik sama yang namanya pagar. ID pagar kalau kemarin di sesi 1 kelas itu apa? Titik, bener? Kelas yang untuk CSS itu kan titik, nih makanya manggilnya titik gini. Setuju? Kalau manggil ID apa tadi? Pagar. Nama pagarnya apa, nama ID-nya tadi? Biodata. Kalau kita bikin gini di style CSS, ini style CSS ya. Terus gua kasih background misalnya red kayak gini, gua save. Terus kita refresh. Kemana gua? Nggak akan terjadi apa-apa. Kenapa? Karena belum ada width dan height-nya. Gua kasih width biar lu pada tahu juga. 500 height 500 px. Kita lihat. Ada merah di sini. Dari mana merah itu berada? Karena kita tahu bahwa yang ini mana tadi? Nah, ini ID biodata. ID itu identik dengan pagar pemanggilannya. Di style CSS kita panggil pagarnya. Pagar apa? Yang mana pagar apa? Apanya itu adalah ID. Pagar ID biodata ya. Ini tuh namanya ID biodata yang di HTML diubah background jadi red dan width alias lebarnya 500, height-nya jadi 500 gitu. Tapinya dia masih kosong. Kalau gue masukin sini sesuatu, save, kita balik lagi ke sini, kita refresh. Dia ada di sini. Bener? Ada di dalam blok div-nya. Ya. Dan di sini yang udah tadi kita konsol di JavaScript-nya, cek lagi console log biodata. Biodata identik sama percis seperti apa yang ada di indeks HTML kita. Ketika kita masukin di indeks HTML seperti ini, maka data di JavaScript pun akan punya hal yang sama seperti yang ada di sono gitu ya. Ini kita udah console log biodatanya, maka kalau kita buka ini klik, maka dia akan muncul banyak sekali sesuatu di sini sampai lu bisa mendapatkan semuanya di sini ya. Lu bisa dapat apapun yang ada di sini yang terkait dengan div atau elemen yang tadi. Lihat ID-nya lu bisa tahu, biodata, ya kan? Terus inner HTML-nya lu tahu. ASD ini sama percis. Ya. Ini kumpulan data yang ada di dalam div. Betul? Semuanya ada di sini. Tapi yang perlu kita perhatikan bukan itu. Kita akan mengisi nilainya bukan dari HTML. Enggak dari sini tapi dari JavaScript full. Jadi ini kosong. Kalau ini kosong, ini kan tadi ada nih, lu lihat ya, inner HTML-nya tadi ada. Inner HTML-nya ada ini. Sekarang kalau gua refresh, cek lagi, biodata div ID cuman kosong kayak gini doang. Lihat nih, nggak ada apa-apa, udah cuman kayak gini karena memang kosong. Sekarang tugas kita adalah memasukkan nilai yang generasi ke dalam si biodata. Bener? Caranya return ini kita hapus. Kita masukin di sini. Karena biodata cons kita nggak akan bisa nge-replace biodata, maka kita ganti jadi let. Karena kita akan mengisi nilai biodata dengan nilai yang baru. Oke? Gitu ya. Biodata return biodata dot inner HTML sama dengan generasi. Coba kayak gini. Yang artinya apa? Gua save dulu, takutnya nggak fungsi ya bro. Save, kita refresh. Generasi tua muncul ke sini ke browser. Kenapa? Generasi tua ini dari mana? Karena usia kita tadi 30 dan masuk ke validasi yang ini, dan generasi akan terreplace dengan generasi tua yang ini, dan generasi yang ada di atas ini kita lempar lagi ke dalam elemen biodata. Inner HTML-nya diganti menjadi generasi. Yang mana generasinya terakhir apa tadi nilainya? Terakhir generasi tua. Dot inner HTML itu dapat dari mana bang? Dari yang tadi. Oke, dari yang tadi. Kok bisa? Karena pakai dot. Dot itu masuk lagi ke dalam data.
gitu. Kalau lu lihat konsol log biodata, itu kan munculnya gini. Kalau kita buka, truk di dalam data ini ada banyak data. Salah satu data yang ada di dalam sini adalah tadi mana? Inner HTML. Tadi ada di sini I. Nah ini nih. Di dalam data ini ada inner HTML. Supaya gue bisa masuk ke inner HTML, maka gue tinggal dot inner HTML, titik inner HTML. Karena kalau gue gini doang, gue mereplace biodata dengan generasi. Kita coba refresh, boom, tidak akan muncul. Karena bukan itu, dalaman div itu bukan di situ untuk memunculkan ke dalam div. Memunculkan ke dalam div itu ada di dalam inner HTML. Karena kalau di sini kita cek inner HTML-nya, nilai awalnya tadi inner HTML-nya adalah kosong. Nah, kita menempatkan data kita ke dalam inner HTML yang ada di bagian div biodata gitu kalau dibaca ya. Inner HTML. Kalau kita masukin ke dalam situ, ulangi lagi ya, return biodata dot inner HTML. Ini gede hurufnya, harus jangan lupa case sensitif ya, alias berpengaruh gede kecilnya. Di return, dikembalikan ketika memanggil function ini, dikembalikanlah biodata inner HTML-nya sama dengan generasi gitu. Oke, so console log ini kita lihat lagi, kalian bisa cek juga refresh. Kalau misalnya usianya kita 10 ya, usia ini gue ganti 10, kita save. Generasinya akan apa dan akan muncul ke biodata nanti, karena biodata kita udah declare di sini pertama kali. Ini kita hapus aja console log yang ada di baris kelima, udah nggak penting. Kita cuma punya console log nama dan usia untuk ngecek aja. Kalau usianya 10, generasi apakah kita? Dan kalau generasinya sudah terisi nilainya, maka function ini akan mengembalikan nilai keluar ke pemanggilnya. Pemanggilnya ada di sini. Woi Dea, gua mau pakai function lu generate biodata, gua mau ngecek gitu. Biodata lu tuh generasinya apa, dan gua akan tampilkan ya. Setelah pengecekan dari generate biodata menghasilkan, nah return itu menghasilkan biodata.innerHTML yang ada di sini, biodata.innerHTML. Biodata tuh yang mana sama persis dengan div yang ada di elemen HTML tadi. Inner HTML-nya diganti dengan nilai generasi yang sudah diganti-ganti juga dengan nilai yang ada di dalam kondisi sini. Kayak gini. Jadi kalau udah di save, usia 10 itu apa? Di dalam sini kita akan menampilkannya generasi bayi. Dinamis. Kalau usianya misalnya 50, maka di sini kita generasi tua. Kalau usianya di sini misalnya 3 atau 15, save, refresh, remaja. Kalau pengen misalnya lu di sini punya ada inputan berapa 13, misalnya lu ngetik sendiri 13 di enter, ntar di sini berubah, itu juga bisa. Tapi itu nanti akan di sesi berikutnya, karena ini udah videonya udah 1,5 jam. Di gua sih udah malam banget sih bro, aduh. Jadi ya kalian lihat dulu codingannya seperti ini, kalian bisa coba. Ini masih sedikit banget codingannya ya. Ada codingan yang asli itu biasanya banyak panjang-panjang. Ya ini yang paling minimal untuk pembelajaran. Lu sekarang udah belajar yang namanya udah mengerti setidaknya seputar perkondisian di dalam sebuah program, logik itu seperti apa, algoritma seperti apa. Ini tuh runtunan dari algoritma kurang lebih ya. Algoritma itu adalah runtunan dari pemecahan masalah itu seperti apa step by stepnya. Ini kurang lebih step by stepnya seperti ini, menggunakan kondisi untuk memecahkan masalah di mana si user itu pengen tahu kalau usianya berapa tuh generasi apa, dan masalah berikutnya adalah gimana caranya menampilkan datanya ke dalam sebuah website, ke browser kayak gini. Dari yang tadinya datanya konsol doang di sini yang mana itu tidak akan bisa muncul ke sini, setelah kita olah, kita tahu, kita bisa memunculkannya ke browser. Pokoknya apa-apa yang ada di dalam konsol, kalau gue pribadi, gue selalu memulai dari konsol dulu. Kalau konsolnya pada muncul dan sesuai datanya, maka setelahnya baru gue masukin ke dalam browser atau ke dalam websitenya. Kalau di konsol aja udah nggak muncul, nggak mungkin juga di webnya itu bisa muncul. Jadi tahapan gue belajar ngoding itu selalu dari troubleshootingnya dulu, troubleshooting atau debugging. Salah satu metode troubleshooting gue adalah ya bermain dari konsol, karena JavaScript itu biasa identik sama console log gitu. Jadi apa-apa semua yang muncul di sini di console log itu gue jamin bisa muncul sono ke browser dengan permainan tertentu gitu, yang nggak semua dengan mudah juga. Kalau ini kan masih mudah munculinnya, tapi nggak semua data yang ada di konsol sini dengan mudahnya muncul ke sini. Mesti ada formatting dulu, converting dulu segala macam kayak gitu supaya bisa muncul di tampilan web gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Ini udah bisa merangkum dari sisi apa ya, logik, terus imajinasi, kreativitas,
ya pemikiran lu seliarnya lu tuh lu bisa taruh di dalam sebuah codingan. Itu makanya gua suka ngoding tuh kenapa? Karena apapun yang ada di pikiran gua bisa cantumkan itu ke dalam sebuah kode tanpa harus gua ngobrol sama orang lain gitu. Jadi gua ngobrolnya lewat codingan aja. Jadi kalau ngoding itu kayak seolah-olah udah aja gua tuh lagi mencurahkan semua yang ada di otak gua, keluh kesah gua jadiin sebuah program misalnya gitu, atau gua jadiin sebuah codingan. Ya kayak ngobrol aja gitu, kayak tadi kan kayak ngobrol juga kan, kayak kalau usianya ini berapa ya? Oh kalau usianya gini harusnya ini. Nah itu tinggal diketik aja, masukin sini jadi gitu kan. Tinggal PR-nya adalah jam terbangnya dulu dipanjangin, belajarnya yang banyak. Mmm, apakah harus tahu sintaks-sintaksnya? Harus tahu sih enggak, tapi ada lebih baik ya lebih bagus lah kalau lu tahu gitu. Cuman nggak usah dipaksain menghafal juga sintaks-sintaks yang ada di sini, di JavaScript lah, di HTML lah. Karena itu semua bisa browsing juga dan lama-kelamaan pun lu akan ngerti sendiri, lu akan tahu ngoding tuh mesti pakai yang mana, mesti ngapain, mesti gimana, mesti ngetik apa. Sesuai dengan timeline pembelajaran lu tuh udah berapa lama, berapa jam lu belajar total keseluruhan gitu. Karena gue udah cukup lama juga belajar, bahkan sampai saat ini pun belajar, jadi di otak ada apa tuh tinggal ketik aja ke codingannya, walaupun kalau nggak nemu sesuatu ya tetap aja kita browsing juga gitu, tetap di googling, apa ya sintaksnya gue lupa, browsing gitu, masukin ke codingan plus campur sama logika yang kita punya sendiri, kurang lebih kayak gitu. Ya kurang lebih gitu aja deh untuk di sesi kedua, kayaknya 1,5 jam udah cukup mewakili kepusingan-kepusingan yang ada buat yang belum pernah ngoding. Mungkin hal seperti ini sangat-sangat asing dan cukup aneh dan cukup kaget mungkin ya di dunia coding, ternyata seribet ini ya. Ini tuh baru kayak gini doang, baru generate biodata dan cuman memunculkan satu nilai generasi doang, generasi satu variabel. Kalau di project nyata kurang lebih misal contoh kata seperti, ini kita coba buka satu project yang ada. Kalian bisa lihat di bagian sini udah mulai codingannya. Kalau buat yang belum pernah ngoding pasti melihat ini udah mulai kayak pengen muntah gitu ya, seperti ini. Lalu lu bisa baca post collection, lazy, shuffle, tag all, terus inertia, render, home, title, root, home, description, post variabel kemana ke indeks sana sini. Terus belum lagi yang JavaScript-nya, ini by the way PHP-nya ya, bahasa pemrograman yang server side juga. Terus belum lagi ditambah yang lain-lain. Jadi ngoding sangat luas bro, sumpah nggak akan ada habisnya dan nggak akan ada bosennya kalau bagi gua pribadi sebenarnya gitu. Paling mood-moodan doang, lu bermain mood aja gitu loh. Contoh lagi yang lainnya misalnya ada di sini kayak gini, no post, is post, dalam kurung apa, post.map, kayak gini, kayak gitu, export default function post list post, tidak post sama dengan atau tidak link, return no post. Ini validasi logika dan kawan-kawannya, imajinasi semuanya ada di sini. Terus misalnya ini kayak gini susah bet sebenarnya memang, tapi jangan dipikirin, yang penting lu ngoding dulu aja, ntar bakal bisa terserah lu mau ngapain pun akan jadi juga gitu loh. Gue jamin deh ya, kurang lebih kayak gitu. Ini yang tadi kita ngoding itu kurang lebih baru sekitaran ya bisa dibilang awal permulaan ngoding ya, di bawah 10% dunia programming, bahkan nggak 5%-nya. Ini kayaknya masih cuma 1 atau 5% dari dunia ngoding yang ada, karena di luar ini sangat banyak dan luas. Dan jangan bilang juga kalau usia gue udah 30 bang, apakah telat belajar ngoding? No, nggak ada kata telat. Ya untuk ngoding tuh bisa dijadikan hobi ataupun pencaharian utama juga, terlepas dari usia. Ya lu bisa kerja freelance tanpa harus terpatok sama perusahaan yang punya syarat. Misalnya beberapa perusahaan ada syarat programmer dengan usia lebih dari sekian, itu nggak bisa lagi, maksudnya nggak boleh ngelamar, hanya bisa di bawah 25 tahun baru bisa ngelamar ke situ misalnya. Nggak semua perusahaan kayak gitu, bahkan ada beberapa perusahaan yang open mau usia berapapun sesuai skillnya. Kalau skillnya emang ada ya udah bisa kerja gitu. Jadi nggak usah mikirin usia gue berapa, lu SMP, lu udah tua, mau gimana ngoding mah ngoding gitu. Karena otak kita sebenarnya sama-sama aja, cuman yang beda adalah siapa yang mulai duluan gitu dan siapa yang belajar terus menerus gitu. Mungkin bedanya gua di usia saat ini ya kurang lebih di 30 mau ke 30-an udah bisa kayak gini gitu misalnya. Kenapa? Karena ya udah mulai duluan dan masih belajar gitu. Kalau lu masih SMP terus bilang, Bang lu jago banget." Bukan jago, tapi gue lebih mulai duluan gitu daripada lu, karena lu masih muda dan lu belum mulai, belum panjang perjalanannya gitu. Jadi tidak ada pinter atau jago ngoding menurut gua, siapa yang mulai duluan dan siapa yang lebih banyak belajar, kalau bagi gua sih gitu. Nah kurang lebih mungkin kalian ini yang saat ini nonton video ini
yang belum pernah ngoding terus nyobain ini dari sesi 1, sesi 2 di video-video gua. Ya itu lagi proses pembelajaran dan itu baru dimulai gitu. Tidak tahu ya 3 tahun ke depan lu jadi apa, entah jadi CEO atau jadi programmer yang sangat gimana gitu. Kalau di gua 3 tahun ngoding jadi gini, di lu pasti jadi beda lagi gitu. Jadi semuanya tuh tergantung dari kehidupan lu, dari proses lu belajar kayak gimana, mentornya siapa, apakah ada atau enggak. Karena gua pun dulu waktu otodidak mentornya nggak ada. Gue mendapatkan mentor, bukan mentor tapi lebih ke teman, ya sahabat juga. Ada, gue berterima kasih juga nih, gue belum pernah sebut juga di YouTube gue, kepada Bang Chandra, Bang Gali, Mas Jaini, ya sama yang lain-lain banyak, tapi setidaknya 3 orang itu yang bisa ngebuat waktu gua belajar ngoding setelah 3 tahun atau 4 tahun lamanya gue belajar ngoding otodidak sendiri. Terus pas udah 4 tahun gue belajar ngoding, gue menemukan mereka-mereka di dunia kerja dan mengajarkan gue beberapa hal yang sesuai industri banget. Jadi gue tahu gue tuh harus ke arah mana gitu, sampai ya bagus lah pokoknya mah bisa jadi enak gitu sekarang gitu bro, kurang lebih ya. Jadi intinya kalau misalnya nggak punya mentor gak apa-apa, karena sekarang udah luas dunia ya, di YouTube udah ada di mana-mana pun banyak tutorial segala macam, jadi lu bisa ikutin juga. Kalau zaman gua dulu tuh YouTube masih dikit banget ya, bahkan WPU pun kayaknya belum bikin YouTube juga waktu itu pas gua belajar ngoding, jadinya jadinya sangat minim resource gitu bro. Jadi kalau buat kalian yang sekarang sih video udah di mana-mana kan bisa tontonin. Jadi kalau ada alasan gua nggak punya guru, nggak punya apa, yuk tinggal nonton YouTube aja udah sama kayak guru juga. Apalagi yang ngikutin Cuy University ini. Jadi lulusan pertama Cuy University, antar gua kasih sertifikat anjir, atau kasih hadiah atau apa giveaway gitu-gitu buat yang udah lulus di Cuy University. Kurang lebih nanti mungkin ada 5 semester ya Cuy University, karena gua bukan anak akademis juga, jadi kita bikin semesterannya semester 1 1,5, 2 2,5, 3 3,5, 4 4,5, 5 baru kelulusan kelulusan Cuy People generasi pertama, anjay. Ntar lanjut lagi terus kayak gitu biar seru. Nah nanti rencananya kalau udah kayak gitu gue pengen munculin lulusan-lulusannya di dalam sini gitu. Ini website gue cuyuniverse.co, masih dalam development juga, kalian bisa login sini dan cuman baru bisa posting-posting doang di sini. Posting berita ataupun apapun itu masih ya standar kayak gini doang ya. Nanti kedepannya gue di sini bakal ada kayak absensi buat kalian yang pengen masuk Cuy University. Di sini ada absensi, pendaftarannya udah bisa juga. Absensinya belum ada, terus kelasnya belum ada juga. Ntar gue bikin juga, tapi masih panjang karena gue masih banyak kerjaan yang lain-lain juga ya bro, dan masih nge-YouTube juga. Terus nanti bakal ada juga ya pokoknya ada absensi di sini. Absensinya by video-video yang ada di YouTube gue. Jadi misalnya videonya video yang mana nih? Your channel. Nah, misalnya yang ini kan Cuy University semester 1. Ini sesi 1 web HTML CSS. Ntar di sini ada absensi, terus lu masuk udah absen untuk yang video ini dan hasilnya kayak gimana, ntar diliatin kayak gimana gitu. Ntar lulusannya bakal muncul muka-mukanya di sini, lulusan angkatan pertama, angkatan kedua, terus hasil karyanya dan segala macam bakal gue munculin di cuyuniverse.co. Untuk apa? Kali aja nanti website ini atau ya website inilah atau platform ini bakal bisa dilihat sama banyak banyak recruiter di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan programmer, dan kebetulan pun kemarin-kemarin banyak yang request juga ke gue dari beberapa perusahaan minta research programmer. Mas Dea, ada nggak programmer yang rekomendasi dari Mas Dea? Nah supaya bisa terfilter, gue pengen bikin ini jadi lebih gede lagi nanti ke depannya. Salah satunya resource-nya adalah dari penonton YouTube yang ada yang ngikutin playlist Cuy University sampai semester semester akhir. Kalau udah lulus gue masukin sini supaya recruiter, perusahaan-perusahaan di Indonesia bisa lihat, oh ini yang udah mengikuti video Dea misalnya, yang udah bisa sampai ke semester 5, udah lolos, ada hasilnya juga. Nanti hasilnya tuh bisa dicek dan bisa divalidasi sama timnya perusahaan. Terus kalau oke, mereka bisa call gue atau call elunya langsung, karena nanti di sini ada profile lu juga, misalnya kayak ini ada profilnya kayak gini misalnya. Ntar lu bakal dikontak cuman kayak gara-gara ikutan YouTube gua doang gitu, playlist ini gitu. Saling memanfaatkan. Iya bener sih, saling memanfaatkan. Udah kurang lebih kayak gitu aja, ditungguin lagi di sesi ketiganya. Ini baru sesi 2 udah kayak gini, cukup seru menurut gua kalau pertama kali ngoding. Kalau kalian kepengen cepet lagi untuk update-nya, kalian bisa komen di bawah ini, mesti update kapan. Kalau kalian udah kelar
berhasil komen aja supaya gue bisa lanjutin lagi. Kalau kemarin kan jedanya ini gue nggak upload 3 hari ya. Nih 3 days ago ini yang sesi 1 tuh 3 hari lalu sengaja gue diemin dulu supaya pada ngikut dulu sampai pada berhasil. Kayaknya udah lumayan banyak yang berhasil, maka sekarang gue lanjutin lagi di 3 hari kemudian. Tapi kalau kalian merasa gue upload dalam 1 hari ini terus besoknya lu udah mengerti dan paham, kalian komen aja, bang gas lagi sesi berikutnya karena gue udah ngerti nih. Kalau banyak yang mengerti, gue akan langsung bikin video berikutnya untuk sesi ke berikutnya di semester 1 ini sampai kita bisa cepet naik semester 5 kurang lebih kayak gitu. Udahlah, gitu aja, sampai jumpa di video berikutnya, di sesi berikutnya. Kalau bermanfaat boleh di share ke teman-teman lu. Mau subscribe mau enggak sih, gue nggak terlalu peduli. Yang namanya subscribe itu hanya sekedar angka ya. Gue tidak mencari subscribe-nya, tapi gue mencari berkahnya dari kalian yang berhasil seperti ini. Karena gue, kalau lu berhasil, gue bangga bro. Karena apa? Karena gue yang bukan dosen gitu, gue nggak bisa mengajar di universitas atau di mana karena pendidikan gue yang tidak cocok gitu ya, tidak bisa masuk sana. Jadi gue mencoba untuk di YouTube aja, kali-kali gitu ada yang ngikutin. Ternyata di sesi 1 banyak yang ngikutin dan gue seneng. Dari situ pun gue udah seneng dilihat dari view-nya lah atau komennya, bang berhasil kayak gitu-gitu. Itu gue udah sangat reward buat diri gue sendiri. Jadi kalau apa-apa lu pengen cepet-cepet ya lu komen aja, kurang lebih kayak gitu ya. Thank you, bye-bye.